Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 204. Sementara itu, di bagian barat dari lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu, pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah bergerak semakin maju. Sebagai seorang yang berpengalaman, maka Ki Gede tidak dapat berbuat tergesa-gesa. Setiap kali ia mengirimkan beberapa orang mendahului pasukannya untuk memperhatikan medan. Jika para pengawas itu melihat sesuatu, maka pasukannya harus segera menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk itu. Tetapi gerakan Ki Gede Menoreh memang tidak dapat terlalu cepat, karena mereka sudah menyusup di antara pepohonan hutan. Mereka tidak lagi berada di tempat terbuka, atau hutan perdu yang meskipun terdapat pohon-pohon yang rimbun berserakan, namun secara keseluruhan, pasukannya akan lebih mudah diawasi. Namun pasukannya yang menyusup di antara pepohonan hutan, memerlukan penghubung yang terampil dan cepat, sehingga pimpinan pasukan akan mendapat gambaran yang luas dari seluruh gerakan pasukannya. Setelah menyusup beberapa lama, maka pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun mulai mendekati barak yang dijaga oleh sepasukan pilihan meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Sementara itu, pasukannya yang terbesar itu pun telah memasuki daerah pengawasan orang-orang yang berada di lembah itu. Seorang pengawas dengan tegang melihat gerakan yang semula kurang jelas baginya. Ia melihat beberapa orang menyusup di antara pepohonan hutan. Namun kemudian, ia pun sadar bahwa yang bergerak itu bukannya hanya beberapa orang, tetapi sepasukan pengawal. Gila, geram pengawas itu. Apakah penglihatanku benar? Terang di daerah hutan perdu di ujung hutan yang lebih lebat dengan pepohonan. Sejenak ia termangu-mangu. Menurut perhitungan para pemimpinnya, pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang tidak begitu besar itu, tidak akan menyerang, tetapi sekedar menjaga mulut lembah. Tetapi ternyata bahwa mereka kini melihat pasukan itu bergerak maju. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan barak yang sedang ditinggalkan oleh pasukan yang ada di lembah itu, meskipun masih ada sebagian pengawal yang berjaga-jaga. Kita akan melaporkan kepada Ki Gede Telengan yang bertugas menjaga kedua pusaka itu di barak yang khusus, berkata salah seorang pengawas kepada kawannya. Ya. Dan Ki Gede Telengan adalah orang yang tidak dapat dikalahkan. Mungkin pasukannya tidak terlalu besar. Tetapi Ki Gede Telengan sendiri akan mampu membunuh setiap orang di pasukan lawannya, karena Ki Gede Telengan sendiri tidak dapat disentuh oleh maut. Kawannya mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja ia bertanya. Siapa yang mengatakannya? Aku adalah salah seorang pengawalnya. Aku mengetahui apa yang pernah dilakukan di medan yang beraneka ragam. Dan Ki Gede Telengan benar-benar tidak dapat disentuh oleh maut karena ilmunya yang tidak ada duanya. Selama kakinya atau bagian-bagian tubuhnya masih tersentuh tanah. Pancasona, desis kawannya. Yang lain mengangguk sambil berdesis. Begitulah. Tetapi kawannya tiba-tiba membentak. Kita akan melaporkan kepada Ki Gede Telengan. Tidak sekedar berbicara tentang Ki Gede Telengan itu. Para pengawas itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan tempatnya menuju ke barak tempat penyimpanan pusaka. Tidak ada pilihan lain daripada melaporkan kepada Ki Gede Telengan bahwa pasukan yang diduga dari Tanah Perdikan Menoreh telah mendekati barak. Tetapi para pengawas itu menjadi berdebar-debar. Ternyata mereka tidak melihat seorang pun yang berjaga-jaga di depan barak khusus tempat penyimpanan pusaka itu. Namun justru karena itu, maka mereka pun kemudian berlari memasuki pintu barak yang sudah terbuka. Ki Gede, pengawas itu tidak sabar. Tetapi tidak ada jawaban apapun. Bahkan tidak seorang pun yang mereka jumpai di dalam barak itu. Ki Gede, pengawas-pengawas itu berlari-lari mengelilingi barak itu. Namun mereka tidak menjumpai seorang pun. Kita lihat ke dalam bilik tempat penyimpanan pusaka itu. Mungkin mereka berkumpul di dalam bilik itu, desis yang seorang. Mana mungkin. Bilik itu terlalu sempit untuk bersembunyi sekelompok pengawal pusaka itu. Kedua pengawas itu menjadi ragu-ragu. Namun perlahan-lahan mereka mencoba mendorong pintu bilik tempat penyimpanan pusaka itu. Ketika pintu itu terbuka, maka kedua pengawas itu telah terkejut. Yang mereka lihat adalah sebuah ruangan yang kosong. Pusaka-pusaka yang mereka simpan di dalam barak itu untuk waktu yang cukup lama, kini telah lenyap, seperti lenyapnya asap ditiup angin. Di mana pusaka-pusaka itu, desis yang seorang. Hilang. Atau Ki Gede telah membawanya menyusul induk pasukan?
Para pengawas itu termangu-mangu. Namun ketika mereka memasuki bilik itu, darah mereka serasa terhenti mengalir. Di sudut bilik, di sisi amben mereka melihat dua sosok mayat yang tergolek saling menindih. "Mayat," desis seorang dari pengawas itu. Yang lain tidak menjawab. Dengan sekali loncat ia meraih mayat itu dan membalikkan wajahnya yang tersembunyi. "Sura," desisnya. Ia adalah salah seorang pengawal pusaka ini. Yang lain menjadi tegang. Ketika yang seorang itu dibalikannya pula, maka keduanya menjadi yakin bahwa kedua orang pengawal pusaka itu telah terbunuh. "Siapa yang telah membunuhnya?" geram yang seorang. Yang seorang memandang kawannya dengan sorot mata yang membara. Katanya, "Kau tentu mengetahuinya. Lihat, kedua orang pengawal ini bukan termasuk orang-orang Ki Gede Telengan." "Apa maksudmu?" Pengawal yang seorang menjadi tegang. Namun demikian ia pun dengan tergesa-gesa keluar dari bilik itu diikuti oleh yang seorang lagi langsung pergi ke belakang. Dengan sekali hentak, sebuah pintu dari sebuah bilik di bagian belakang barak itu pun telah terbuka. "Lihat," ia hampir berteriak. "Dua sosok mayat lagi." Ketika mereka memperhatikan kedua mayat itu, maka ternyata keduanya pun telah terbunuh dengan luka di dada. Sekali lagi salah seorang pengawas itu menggeram. Keduanya juga bukan anak buah Ki Gede Telengan. "Jadi apakah yang terjadi menurut dugaanmu?" Ki Gede Telengan telah melarikan pusaka itu dan membunuh para pengawal yang bukan anak buahnya. Mungkin para pengawal itu mencoba menghalanginya, suaranya gemetar menahan marah. "Hei, kau adalah anak buah Ki Gede Telengan. Tetapi aku bukan. Apa yang akan kau lakukan?" Kawannya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Aku memang anak buahnya. Tetapi aku sudah ditinggalkannya jika dugaanmu benar." "Kau akan membunuh aku juga, atau aku harus membunuhmu?" "Tidak ada gunanya. Aku telah terpisah daripadanya. Sebaiknya kita mencoba meyakinkan dugaan itu, kemudian melaporkan kepada Ki Tumenggung Wanakerti." Kedua orang itu dengan tergesa-gesa menyusuri dinding bagian belakang dari halaman sempit di belakang barak itu. Ternyata mereka menemukan dua sosok mayat lagi, dan beberapa langkah dari kedua sosok mayat itu, sesosok yang lain terbujur pula di sudut. "Ki Prancak," desis salah seorang pengawas itu, "sekarang aku yakin. Ki Gede Telenganlah yang telah melakukannya. Dan ia telah melarikan pusaka itu bagi kepentingan dirinya sendiri. Sekarang terserah kepadamu. Aku akan melaporkan pengkhianatan ini. Aku tidak akan menentang. Aku sudah tidak berinduk lagi sekarang, sehingga aku menyerahkan persoalannya kepadamu. Baiklah. Marilah, kita akan menyusul ke Medan. Mudah-mudahan kita tidak terlalu terlambat." Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa berlari-lari ke medan di sebelah timur dari lembah itu. Ternyata seorang di antara mereka telah berkhianat, justru dalam keadaan yang gawat. Dalam pada itu, sebenarnya lah Ki Gede Telengan telah meninggalkan barak penyimpanan pusaka bersama pengikut-pengikutnya yang mengawal pusaka itu. Beberapa orang di antara para pengawal yang bukan pengikutnya telah dibinasakannya. Beberapa orang di antara mereka telah dibunuh di dalam barak itu. Yang lain di luar barak dan bahkan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan, setelah orang-orang itu dipaksa ikut beberapa puluh langkah. Namun Ki Gede Telengan tidak mau selalu terganggu oleh orang-orang yang tidak diketahui kesetiaannya kepadanya. Itulah sebabnya, akhirnya semuanya telah dibunuhnya tanpa ampun. Beberapa orang pengikut Ki Gede Telengan sendiri yang berada di medan sama sekali tidak dihitungkannya. Ki Gede Telengan sadar bahwa mereka akan dapat menjadi sasaran balas dendam. Tetapi ia tidak peduli. Baginya orang-orang itu tidak akan banyak berarti untuk seterusnya. Yang penting baginya kedua pusaka itu sudah dimilikinya. "Pusaka ini harus disembunyikan dahulu," katanya kepada seorang kepercayaannya. "Kita pun harus bersembunyi sambil mempersiapkan diri. Semua kekuatan yang yakin akan mendukung kita, diam-diam akan kita hubungi." Kepercayaannya itu mengangguk-angguk. Nampaknya kesempatan untuk melarikan pusaka itu tidak akan terulang lagi di kesempatan lain. "Kita akan menjauhi barak itu. Kemudian dekat di mulut lembah, kita akan memanjat naik menghindari orang-orang dari tanah perdikan menoreh yang menurut para pengawas berada di mulut lembah itu. Aku kira mereka tidak menebar sampai lambung gunung. Baik Gunung Merapi maupun Gunung Merbabu, karena dengan demikian mereka memerlukan gelar pasukan yang panjang.
Pengikut-pengikutnya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Namun mereka pun berpengharapan. Jika Ki Gede Telengan kelak berhasil memanfaatkan pusaka-pusaka itu untuk menyerap wahyu keraton, maka akan datang saatnya bagi mereka untuk menikmati kemukten. Tetapi ternyata ada satu hal yang tidak diketahui oleh Ki Gede Telengan. Ia tidak menyadari bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah jauh maju dari tempatnya. Bahkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh sudah berada di hadapan hidungnya. Ki Gede Telengan yang melarikan pusaka itu berjalan tidak di jalur kecil yang memang menjadi jalan induk di lembah itu. Untuk menghindari segala kemungkinan, ia berjalan agak menepi, sehingga justru karena itu, ia tidak terantuk pada induk pasukan, tetapi pada sayapnya. Seorang pengawas yang mendahului pasukan Tanah Perdikan Menoreh melihat iring-iringan yang dipimpin oleh Ki Gede Telengan itu. Dengan tergesa-gesa ia melaporkan kepada pemimpin sayap gelar pasukannya, yang kebetulan didampingi oleh Agung Sedayu. "Sepasukan kecil berada di hadapan kita," berkata pengawas itu. "Siapa yang berada di pimpinannya?" "Kami tidak mengetahuinya, tetapi mereka agaknya membawa pusaka yang sangat mereka hormati." Agung Sedayu yang mendengar laporan itu terkejut. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya, "Kau lihat pusaka-pusaka itu?" "Ya, aku melihatnya. Mereka berada beberapa langkah saja di hadapan kita." "Siapkan seluruh pasukan di dalam sayap ini," berkata pemimpin sayap gelar itu kepada seorang pengawal yang membantunya di dalam setiap gerakan. Pengawal itu pun kemudian membunyikan isyarat. Sebuah kentongan kecil dengan irama 5 ganda berturut-turut beberapa kali. Suara kentongan itu terdengar tidak saja di dalam lingkungan sayapnya, tetapi terdengar sampai ke induk pasukannya. Agung Sedayu yang berada di sayap itu pun segera mempersiapkan diri pula. Jika benar yang nampak oleh pengawas itu pusaka-pusaka yang sedang dicari oleh Mataram, maka yang mengawal pusaka itu tentu bukannya orang kebanyakan. Ki Gede Menoreh di induk pasukan yang mendengar isyarat di bagian sayap gelarnya itu pun segera mengirimkan penghubung untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara pimpinan sayap gelar itu sibuk memberikan keterangan kepada penghubung yang datang dengan tergesa-gesa, Agung Sedayu beserta beberapa orang pengawal telah maju lebih jauh. Menurut perhitungan Agung Sedayu, isyarat itu dapat menghentikan kelompok yang ada di hadapannya, dan bahkan mungkin mereka akan mencari jalan lain. Tetapi Ki Gede Telengan tidak sempat melakukannya. Ia memang mendengar isyarat itu. Sejenak ia berhenti bersama pasukannya. Isyarat itu tentu dari seorang pengawas pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang melihat gerakan pasukan kita, berkata Ki Gede Telengan. Tetapi isyarat itu terdengar dekat sekali. Mereka hanya terdiri dari 2 atau 3 orang pengawas. Namun mungkin sekali, isyarat itu mengundang pasukan yang lebih besar, atau sekedar memberitahukan agar mereka bersiap di tempatnya. "Kita berbelok," berkata salah seorang pengikut Ki Gede Telengan. "Kita akan maju beberapa langkah. Mungkin kita menemukan pengawas itu atau sekelompok kecil. Kita akan mendapat gambaran yang jelas di mana orang-orang Tanah Perdikan Menoreh bertahan. Jadi, 3 orang dari antara kita akan melingkar dan menyergap pengawas itu. Tetapi jika di hadapan kita terdapat pasukan yang kuat, maka pengawas itu harus memberikan isyarat, agar kita dapat mencari jalan lain." Namun mereka sama sekali tidak menyangka, bahwa isyarat itu telah dibunyikan di dalam gerakan pasukan di sayap gelar itu sendiri, sehingga mereka tidak menyadari bahwa Agung Sedayu telah berada beberapa langkah saja di hadapan mereka, di antara pepohonan di dalam hutan yang cukup lebat. Agung Sedayu yang merapat maju di antara pepohonan pun akhirnya dapat melihat pasukan di hadapannya. Itulah sebabnya, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Ki Gede Telengan terkejut melihat kehadiran Agung Sedayu dengan sepasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh yang merupakan sayap dari gelar seluruh pasukan Tanah Perdikan Menoreh. 3 orang pengawas yang dikirim oleh Ki Gede Telengan masih belum hilang dari tatapan matanya, sehingga ketiganya pun segera melangkah kembali. Agung Sedayu melihat kelompok yang terkejut itu. Di antara mereka memang terdapat 2 buah pusaka yang berkerudung kain putih. Menurut pengamatan sekilas Agung Sedayu, kedua pusaka itu tentu sebatang tombak dan sebuah songsong. Karena itu, maka dengan serta-merta Agung Sedayu pun kemudian meloncat ke hadapan orang yang dianggapnya menjadi pemimpin kelompok itu sambil berkata, "Berhentilah sebentar Kisanak." Ki Gede Telengan menjadi berdebar-debar.
Tetapi yang nampak di hadapannya adalah sekelompok kecil saja pengawal-pengawal anak muda yang menghentikannya. "Siapa kau?" geram Ki Gede Telengan. "Aku Agung Sedayu," jawab anak muda itu. "Aku ingin mengetahui kemanakah pusaka-pusaka itu akan kau bawa." Dada Ki Gede Telengan menjadi berdebar-debar. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, "Pusaka yang mana?" Agung Sedayu yang sebenarnya masih meragukan kedua pusaka itu berusaha untuk langsung mempengaruhi sikap Ki Gede Telengan. Karena itu jawabnya tegas, seolah-olah ia memang sudah mengetahuinya. "Kedua pusaka yang kau bawa itu, Kanjeng Kiai Pleret dan Kanjeng Kiai Mendung." Ternyata jawaban itu benar-benar telah menyentuh hati Ki Gede Telengan. Ia menganggap bahwa Agung Sedayu telah benar-benar mengetahuinya, sehingga karena itu, tidak dapat ingkar. Jawabannya, "Ya, aku memang membawa kedua pusaka itu. Aku akan membawanya ke tempatku yang tidak seorang pun mengetahuinya." "Siapa kau sebenarnya?" bertanya Agung Sedayu. "Orang menyebutku Ki Gede Telengan. Tetapi itu tidak penting bagimu. Pergilah. Aku masih mempunyai belas kasihan kepadamu, karena barangkali kau tidak akan menggangguku. Dan aku yakin, kau bingung dan gelisah. Kau tentu tidak akan dapat mengabaikan aku dan menyuruh aku pergi begitu saja. Aku sudah tahu bahwa kau membawa pusaka-pusaka yang hilang dari Mataram, dan aku sebenarnya memang sedang mencari pusaka-pusaka itu." "Gila." Ki Gede Telengan menggeram. "Jangan mengigau. Pergi atau aku akan membunuhmu." "Pikirkan baik-baik Ki Gede Telengan. Jika aku pergi maka jejakmu sudah aku ketahui. Bahkan dengan demikian aku akan sempat melaporkan kepada Senapati Inggalaga di Mataram tentang kedua pusaka itu." "Persetan," geram Ki Gede Telengan. "Memang kau harus dibunuh." Agung Sedayu melihat sorot mata yang gelisah tetapi penuh dengan nafsu untuk menyebarkan maut. Karena itu, Agung Sedayu selalu berwaspada menghadapi segala kemungkinan yang akan segera melibatnya. Apalagi menilik sikap dan geraknya. Ki Gede Telengan benar-benar bukan orang kebanyakan. Ki Gede Telengan kemudian menyadari bahwa orang-orang yang berada di hadapannya tentu sebagian dari orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, yang dengan sengaja telah menyumbat mulut lembah di bagian barat. Itulah sebabnya maka ia tidak akan banyak berbicara lagi. Sejenak Ki Gede Telengan memandang para pengawalnya pilihan yang dianggapnya memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Apalagi ketika ia melihat jumlah pengawal yang datang bersama Agung Sedayu, maka katanya, "Bersiaplah untuk mati. Aku akan menumpas kau dan orang-orangmu yang tidak tahu diri." Di hadapanmu adalah Ki Gede Telengan yang mampu memecahkan punggung lawannya dengan tangannya. "Ki Gede Telengan," sahut Agung Sedayu. "Kenapa kau tidak bersikap lebih baik dan menyerahkan saja pusaka itu kepadaku? Aku tidak sendiri. Aku membawa pasukan segelar sepapan. Aku tahu. Kau tentu anak Tanah Perdikan Menoreh yang dikabarkan telah menyumbat mulut lembah. Tetapi jika kau masih belum mampu menggenggam guruh dan prahara di tanganmu, jangan mencoba menangkap aku." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ketika ia melihat Ki Gede Telengan bergeser setapak maju, maka ia pun bergeser pula ke samping sambil mempersiapkan dirinya. Dengan isyarat Ki Gede Telengan pun memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk maju mendekat. Mereka telah menggenggam senjata di tangan mereka. "Bunuh mereka semuanya," perintah Ki Gede Telengan. "Kau akan menyesal Ki Gede," suara Agung Sedayu lantang. "Kita akan bertempur dengan segenap pasukan yang ada." Sesaat kemudian, seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, pemimpin sayap yang telah selesai memberikan keterangan kepada penghubung yang datang dari induk pasukan itu pun telah tiba dengan pasukannya, meskipun pemimpin sayap gelar itu tidak menghirup semua kekuatan. Ia masih tetap membagi orang-orangnya sehingga pengawasan di sekitarnya tetap dapat dilakukan. Kehadiran mereka sama sekali tidak mempengaruhi sikap Ki Gede Telengan. Sejenak kemudian, pengawal-pengawalnya pun segera berlari-lari menyerang di antara pepohonan hutan. "Hati-hatilah," teriak Agung Sedayu terhadap orang-orang yang baru datang. Mereka mulai menyerang. Pemimpin sayap gelar pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun segera bersiap melawan orang-orang yang menyerangnya. Demikian pula para pengawal yang lain. Mereka pun segera menyebar di antara pepohonan dengan senjata di tangan. Ternyata bahwa pasukan yang mengawal pusaka-pusaka yang akan dilarikan itu benar-benar orang-orang yang bukan saja memiliki ilmu yang tinggi.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan apapun selain membunuh. Itulah sebabnya, maka mereka pun segera bertempur dengan kasar dan bahkan seperti binatang buas yang kelaparan. Agung Sedayu, pemimpin sayap itu dan juga para pengawal daerah perdikan menoreh yang lain terkejut melihat sikap orang-orang itu. Meskipun sebagian dari para pengawal tanah perdikan menoreh telah pernah mengalami pertempuran yang dahsyat, namun serangan yang kasar dan buas itu telah menggetarkan hatinya. Namun Agung Sedayu tidak begitu mencemaskan pasukan pengawal daerah perdikan menoreh, karena jumlahnya lebih banyak. Dengan suara lantang Agung Sedayu yang memikirkan keselamatan anak-anak muda yang baru mengalami pertempuran yang sebenarnya untuk yang pertama kali, dan langsung menjumpai lawan yang kuat dan liar, berkata, "Bertempurlah berpasangan. Jumlah kita jauh lebih banyak." "Pengecut yang licik," teriak Ki Gede Telengan. "Jika kalian seorang jantan, ajarilah anak buahmu bertempur seorang melawan seorang." Agung Sedayu bergeser surut. Ki Gede Telengan telah menyerang dengan dahsyatnya. Namun Agung Sedayu masih sempat menjawab. "Kita berada di peperangan. Bukan di perang tanding. Jika jumlah kita memang lebih banyak, kenapa kita harus mempersulit diri?" "Pengecut, kau akan mampus lebih dahulu," serangan Ki Gede Telengan pun kemudian datang membadai. Ternyata bahwa orang itu memang memiliki ilmu yang tinggi. Pada serangan-serangan pertama Ki Gede Telengan yang terlalu percaya akan kemampuan sendiri itu sama sekali tidak mempergunakan senjata. Tetapi ayunan tangannya telah menimbulkan desir angin yang dapat mendebarkan jantung. Apalagi tangkapan perasaan Agung Sedayu yang masak terhadap ilmu seseorang, sehingga dengan demikian ia menyadari bahwa lawannya bukannya orang yang dapat diabaikan. Ki Gede Telengan menganggap bahwa lawannya tidak lebih dari anak muda tanah perdikan menoreh itu pun terkejut. Ketika ia melompat sambil mengayunkan sisi telapak tangannya pada tengkuk Agung Sedayu dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan tatapan mata wadak, maka Agung Sedayu masih sempat mengelak dengan kecepatan yang sama. "Anak gila, kau dapat mengelakkan seranganku heh," teriak Ki Gede Telengan. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia menjadi sangat berhati-hati. Desir angin yang ditimbulkan oleh ayunan tangan Ki Gede Telengan merupakan peringatan yang sungguh-sungguh bagi Agung Sedayu. Dalam pada itu, pertempuran di sayap itu pun semakin lama menjadi semakin dahsyat. Seperti yang diperingatkan oleh Agung Sedayu, maka para pengawal tanah perdikan menoreh telah bertempur berpasangan. Hanya mereka yang sudah cukup berpengalaman dan memiliki kemampuan yang cukup berusaha untuk mempertahankan dirinya sendiri, karena mereka menganggap bahwa anak-anak muda yang baru itulah yang lebih memerlukan bantuan di antara mereka. Sebenarnya lah anak-anak muda yang baru untuk pertama kali mengalami pertempuran yang sebenarnya, mula-mula menjadi bingung. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan dapat bertempur dengan cara yang kasar dan buas tanpa memperhatikan martabat mereka sebagai seseorang yang berilmu. Mereka bukan saja bertempur dengan senjata mereka, tetapi kadang-kadang mereka menggunakan apa saja yang ada di sekitar mereka. Bahkan dalam kesulitan, seseorang dari mereka telah melontarkan segenggam debu kepada lawannya. Berita tentang pertempuran yang terjadi di sayap itu pun telah diberitahukan oleh seorang penghubung kepada sayap yang lain. Kiwas kita yang berada di sayap yang lain menjadi berdebar-debar. Meskipun ia sadar bahwa Agung Sedayu telah memiliki ilmu yang hampir sempurna, serta luka-lukanya sama sekali sudah tidak berarti lagi, namun betapapun juga Agung Sedayu masih terlalu muda. Namun ia tidak dapat meninggalkan tempatnya. Setiap saat sayap itu pun akan dapat berjumpa dengan orang-orang berilmu yang akan dapat mengacaukan gelar para pengawal tanah perdikan menoreh jika orang-orang berilmu itu tidak menemukan lawan yang dapat mengikatnya dalam suatu pemusatan ilmu. Di induk pasukan tanah perdikan menoreh, Ki Gede Menoreh pun menjadi gelisah. Tiba-tiba saja ia ingin melihat apa yang telah terjadi sebenarnya atas pasukan di sayap gelarnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata kepada Prastawa, "Pimpinlah induk pasukan ini. Jangan maju lagi sebelum aku datang dan memberikan perintah." Di sayap telah terjadi persoalan yang memerlukan perhitungan lebih jauh. "Paman akan pergi melihat pertempuran itu?" "Ya." Mereka tentu berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, jika benar seperti yang dikatakan oleh penghubung itu, bahwa pusaka-pusaka yang hilang itu ada di antara mereka. Prastawa termangu-mangu sejenak. Namun katanya, "Paman, biarlah aku saja yang pergi.
Memang mungkin Kakang Agung Sedayu memerlukan bantuan. Ki Gede memandang wajah Prastawa yang sungguh-sungguh. Tetapi ia pun kemudian menggeleng sambil menjawab. Jangan Prastawa. Kau tetap berada di induk pasukan. Kau harus mengatur seluruh gelar. Jika terjadi keadaan yang memaksa, kau harus segera mengambil keputusan. Prastawa nampak kecewa. Ada niatnya untuk membantu Agung Sedayu. Tetapi ada juga keinginannya untuk menunjukkan kepada Agung Sedayu bahwa ilmunya telah berkembang dengan pesatnya. Ia ingin hadir di arena untuk melihat Agung Sedayu dalam kesulitan. Kemudian ia datang untuk menyelamatkannya. Tetapi ternyata pamannya tidak mengizinkannya. Dalam pada itu, Ki Gede Menoreh pun kemudian bersama 4 orang pengawalnya menyusup di belakang garis pasukannya menuju ke sayap gelarnya yang telah terlibat dalam pertempuran itu. Di tangannya tergenggam sebuah tombak pendek. Sementara para pengawalnya membawa pedang dan perisai di tangannya. Sementara itu, di bagian timur dari lembah itu pun telah terjadi pertempuran yang sengit pula. Pasukan Mataram telah terlibat dalam pertempuran yang seru. Namun dengan demikian, segera terasa tekanan yang berat dari pasukan lawan yang jumlahnya lebih besar itu. Di sayap pasukan Mataram, Ki Lurah Beranjangan dan Ki Dipajaya yang menjadi senapati pengapit sebelah menyebelah, harus menghadapi kenyataan bahwa lawan mereka benar-benar orang yang tidak dapat dicari bandingnya di antara para pengawal Mataram, sehingga karena itu, maka pengawal Mataram yang jumlahnya lebih sedikit itu masih harus bertempur dalam kelompok-kelompok kecil untuk melawan orang-orang seperti Empu Pinang Aring, Kiai Kelasa Sawit, Kiai Jagaraga dan Kiai Samparsada. Tetapi untunglah, bahwa di antara pasukan Mataram itu terdapat Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang berada di sayap gelar itu pula sebelah menyebelah. Pada saat-saat terakhir, dari permulaan perang yang sengit itu, maka Kiai Gringsing tidak dapat sekedar memperhatikan perkembangan keadaan saja. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat orang yang menyebut dirinya bernama Empu Pinang Aring bertempur seperti seekor harimau lapar. Ketika ia mendengar seseorang meneriakkan nama orang itu, barulah Kiai Gringsing tahu bahwa orang yang garang itulah orang yang disebut Empu Pinang Aring. Nama yang pernah didengarnya dan pernah disebut-sebut pula oleh 1-2 orang yang tertangkap saat segerombolan perampok berusaha menyamun iring-iringan pengantin Suandaru. Aku tidak dapat membiarkannya mengacaukan pertahanan orang-orang Mataram, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Namun di sayap kanan lawan itu pun terdapat orang lain yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan kerut-merut di kening, Kiai Gringsing memperhatikan orang yang bertempur melawan sekelompok kecil pengawal Mataram yang dipimpin sendiri oleh Ki Lurah Beranjangan, sementara sekelompok yang lain sedang berusaha menahan Empu Pinang Aring. Siapa orang itu? Bertanya Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat sekedar bertanya-tanya. Ki Lurah Beranjangan telah bertempur dengan sekuat tenaga dibantu oleh 2 orang pengawal terpilih melawan seorang yang bertubuh raksasa. Karena wujud orang itu lebih menarik dari Empu Pinang Aring, maka Ki Lurah Beranjangan telah mencoba menahannya. Tetapi ternyata Empu Pinang Aring itu pun merupakan hantu di medan itu. Meskipun 4 orang berusaha melawannya, tetapi ke-4 orang itu seakan-akan tidak berdaya menghadapinya. Mereka setiap kali harus berloncatan menjauh apabila Empu Pinang Aring mengayunkan senjatanya berputaran. Bahkan sekali-sekali Empu Pinang masih sempat tertawa sambil berkata, "Marilah anak-anak. Kita bermain kejar-kejaran. Tetapi kita tidak sekedar bertaruh gandu atau kecik sawo. Taruhan kita sekarang adalah nyawa kita." Kata-kata Empu Pinang Aring itu memang dapat menggetarkan hati lawan-lawannya. Apalagi setelah mereka merasakan betapa sambaran angin yang mengerikan mengikuti ayunan senjata orang yang oleh pengikutnya disebut Empu Pinang Aring. Tetapi Empu Pinang Aring terkejut ketika tiba-tiba saja terdengar jawaban di sebelah. "Baiklah Empu. Aku pun ingin ikut serta dalam taruhan ini. Bukan kemiri, bukan pula gayam, tetapi taruhannya adalah umur kita masing-masing." Empu Pinang Aring memandang orang yang sudah menjelang hari-hari tuanya itu. Beberapa langkah ia meloncat mundur menghindari lawan-lawannya. Dengan tajam ia menatap wajah Kiai Gringsing sambil bertanya, "Siapa kau?" "Aku salah seorang dari pengawal Mataram," jawab Kiai Gringsing sambil berdiri menghadapi Empu Pinang Aring. Empu Pinang Aring termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, "Baiklah. Bergabunglah dengan lawan-lawanku.
Mungkin kau masih dapat membawa 1-2 orang kawan lagi yang akan aku bantai bersama-sama. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Dari sorot matanya Empu Pinang Aring memancarkan kepercayaan yang teguh kepada kemampuan diri sendiri, sehingga ia sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap Kiai Gringsing. Tetapi Kiai Gringsing pun adalah orang yang memiliki beberapa kelebihan. Karena itu dengan tenang ia berkata kepada para pengawal Mataram yang termangu-mangu. Tinggalkan aku. Jumlah kalian terlalu sedikit untuk melawan orang-orang yang bersembunyi di lembah ini. Biarlah Empu Pinang Aring bermain-main bersamaku. Empu Pinang Aring mengerutkan keningnya. Yang satu ini tentu akan lain dari keempat orang yang telah mengeroyoknya. Karena itu Empu Pinang Aring mulai tertarik kepada lawannya yang tua ini. Siapa kau sebenarnya? Bertanya Empu Pinang Aring. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Ia masih memberi isyarat kepada para pengawal Mataram untuk meninggalkannya dan bertempur dalam arena yang kemudian telah menjadi perang berubuh. Siapa? Empu Pinang Aring mengulanginya. Namaku tidak banyak disebut orang Empu. Tetapi orang memanggilku Kiai Gringsing. Kiai Gringsing, Empu Pinang Aring menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Jadi kaukah orang bercambuk itu? Empu sudah pernah mendengar namaku? Empu Pinang Aring memandang Kiai Gringsing dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku percaya bahwa orang inilah yang disebut orang bercambuk. Baiklah. Kau sudah berhasil mendapatkan lawan. Dan dengan demikian kau sudah mengurangi tekanan pada pasukan pengawal Mataram, karena kau seorang diri dapat mewakili 4 orang lawanku. Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dipandanginya medan yang semakin lama menjadi semakin seru. Namun terasa bahwa pasukan pengawal Mataram memang sudah terdesak. Kenapa Raden Sutawijaya masih belum memberikan isyarat kepada pasukan Sangkal Putung yang sudah siap? Bertanya Kiai Gringsing kepada diri sendiri. Namun ternyata ia tidak menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian terdengar suara sangkakala menggema di lembah itu. Swandaru yang berada di belakang garis pertempuran menjadi gelisah ketika ia harus menunggu terlalu lama. Ia sadar bahwa Raden Sutawijaya tentu ingin menjajaki kekuatan lawannya lebih dahulu dengan pasukannya. Namun akhirnya suara sangkakala itu telah terdengar. Dengan demikian maka Swandaru pun segera memberikan isyarat kepada pasukannya untuk segera bergerak. Seperti keterangan yang telah diterimanya dari para penghubung, bahwa pasukan lawan cukup kuat, maka ia pun telah memberikan pesan-pesan terakhir kepada pasukannya. Kepada anak-anak muda yang sama sekali belum berpengalaman. Swandaru memberitahukan bahwa mereka kini tidak sedang bermain-main. Kebetulan lawan mereka yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab, bukan saja terhadap sesama, tetapi juga kepada sumber hidup mereka. Berhati-hatilah. Mungkin kalian akan dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak pernah kalian bayangkan. Tetapi inilah yang disebut pertempuran yang sebenarnya. Pandan Wangi dan Sekar Mirah oleh Swandaru tidak diletakkannya di sayap gelarnya. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia telah memasang kedua perempuan itu justru di induk pasukan bersamanya. Agaknya ada semacam kecemasan bahwa kedua perempuan itu akan menghadapi kesulitan jika keduanya terpisah daripadanya. Sebenarnya Pandan Wangi dan Sekar Mirah sendiri menyatakan keinginannya untuk berada di sayap sebelah menyebelah. Tetapi Swandaru menggeleng sambil berkata, kalian bersamaku. Pandan Wangi dan Sekar Mirah tidak membantah. Kecuali hubungan pribadi di antara mereka, maka Swandaru adalah pimpinan pasukan Sangkal Putung yang berada di lembah itu. Demikianlah, maka pasukan Sangkal Putung itu maju menyatu dengan garis pertempuran yang seru. Mereka langsung mengambil bagian di antara pasukan Mataram yang sudah terlebih dahulu terlibat dalam perang. Kehadiran pasukan Sangkal Putung tidak mengejutkan pasukan yang berada di lembah itu. Sejak semula mereka menyadari bahwa lawan mereka terdiri dari 2 lapis. Meskipun demikian, kehadiran pasukan Sangkal Putung yang cukup kuat itu langsung mempengaruhi keseimbangan. Namun demikian, jumlah pasukan yang berada di lembah itu masih cukup banyak untuk menekan kedua pasukan, karena jumlah mereka memang terlalu banyak. Namun pasukan gabungan yang ada di lembah itu mulai merasa bahwa pasukan Mataram dan pasukan Sangkal Putung bukannya pasukan-pasukan yang lemah. Apalagi di antara pasukan Mataram memang terdapat prajurit-prajurit Pajang. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit.
Pasukan dari lembah itu tidak lagi mendesak lawannya. Mereka mulai merasakan bahwa lawan mereka adalah kekuatan yang justru semakin berkembang. Tetapi di sayap kedua pasukan yang berbenturan itu, tekanan pasukan lawan masih terasa berat. Kiai Gringsing yang bertempur melawan Empu Pinang Aring, kadang-kadang masih berdebar-debar melihat seorang yang bertubuh raksasa yang mengamuk bagaikan angin prahara di antara batang-batang ilalang. Ki Lurah Berenjangan adalah orang yang memiliki kelebihan dari para pengawal yang lain. Namun ia merasa betapa dahsyatnya kekuatan orang bertubuh raksasa itu, sehingga ia memerlukan beberapa orang untuk membantunya. Tetapi kehadiran pasukan Sangkal Putung memberikan sedikit kesempatan untuk bernafas. Meskipun pasukan Sangkal Putung tidak terlampau menekankan kekuatan di bagian sayapnya, karena semua kekuatan puncaknya berada di induk pasukan, namun kehadiran mereka terasa juga akibatnya, seakan-akan tugas pasukan pengawal dari Mataram itu menjadi agak ringan, meskipun seolah-olah maut masih tetap mengintai setiap orang di setiap saat. Dalam pada itu, Empu Pinang Aring sendiri segera terbentur pada kekuatan yang tidak dapat ditembusnya. Ketika pertempuran mulai menjadi seru di antara kedua orang yang memiliki ilmu di luar jangkauan para pengawal yang lain itu, maka mereka masing-masing telah mempergunakan senjata yang paling mereka percaya. Empu Pinang Aring telah menerima senjata khususnya dari seorang pengawalnya yang selalu mengikutinya. Senjata yang jarang-jarang sekali dipergunakan, kecuali dalam kesempatan-kesempatan yang paling berbahaya bagi dirinya. Kiai Gringsing memperhatikan senjata yang agak aneh itu. Ia sadar bahwa senjata Empu Pinang Aring itu tentu didapatkannya dari orang-orang asing yang pernah berada di telatah Pajang, atau masa-masa pemerintahan sebelumnya. Senjata yang bertangkai sepanjang tangkai tombak pendek itu, mempunyai 3 mata seperti trisula. Tetapi kedua mata tombaknya yang berada di bagian luar, mempunyai mata yang tajamnya menghadap ke arah yang berlawanan, seperti ujung eri pandan, sedangkan mata tombak trisula yang berada di tengah, agak lebih panjang sedikit dari kedua ujung yang lain. Jangan takut menghadapi senjataku ini, desis Empu Pinang Aring ketika ia melihat wajah Kiai Gringsing menegang. Kiai Gringsing yang menyadari keadaannya, tiba-tiba saja tersenyum. Jawabnya, "Aku tidak menjadi ketakutan. Tetapi aku menjadi heran. Jika saja kita tidak sedang bertempur, aku akan meminjam senjata itu barang sejenak." Empu Pinang Aring mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Kau tidak saja akan meminjamnya, tetapi kau akan merasakan bahwa trisulaku itu mempunyai kemampuan untuk berbuat apa saja di medan. Aku dapat menyobek perutmu dengan tusukan. Tetapi aku dapat memecahkan kepalamu dengan ayunan, karena mata trisulaku mempunyai tajam seperti kapak di sisi-sisinya." "Oh," desis Kiai Gringsing yang telah menggenggam cambuknya. "Aku akan mencoba melawan senjatamu yang aneh itu." Empu Pinang Aring tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta ia telah menyerang. Senjatanya menusuk seperti sebatang tombak. Namun ketika ujungnya gagal menyentuh Kiai Gringsing, maka senjata itu pun segera terayun seperti kapak yang bertangkai panjang. Kiai Gringsing menjadi berdebar-debar. Senjata itu memang berbahaya. Dalam setiap geraknya senjata itu memungkinkan untuk melukainya, atau bahkan melumpuhkannya. Karena itulah, maka untuk selanjutnya Kiai Gringsing harus benar-benar berhati-hati. Bahkan ia harus memperlihatkan kemampuannya bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan mata. Sejenak kemudian pertempuran antara kedua orang itu pun semakin menjadi dahsyat. Beberapa orang yang ada di seputarnya menjadi berdebar-debar. Senjata Empu Pinang Aring menyambar dari segala arah. Kemudian mematuk seperti seekor ular bandotan yang menerkam lawannya. Namun dalam pada itu, setiap kali Empu Pinang Aring terkejut mendengar ledakan cambuk Kiai Gringsing. Suara cambuk yang tidak begitu keras menurut pendengaran telinga wadak. Tetapi ternyata bagi telinga Empu Pinang Aring dapat mengetahui bahwa bunyi cambuk itu bagaikan panggilan baginya dari daerah maut. Dengan demikian maka kedua orang yang bertempur dengan kemampuan yang luar biasa itu telah menumbuhkan keadaan yang khusus di dalam arena itu. Sementara para pengawal yang lain bertempur dengan sengitnya melawan orang kasar yang bersembunyi di lembah itu. Setiap kali mereka bersorak-sorak dan berteriak-teriak memekakkan telinga, sehingga kadang-kadang suara itu berhasil mempengaruhi ketahanan hati orang-orang Mataram dan Sangkal Putung. Ki Lurah Berenjangan yang memiliki pengalaman yang luas di medan yang betapapun sulitnya, meskipun ia tidak dapat mengimbangi kekuatan lawannya seorang diri,
telah berusaha mengurangi tekanan perasaan pada para pengawal dari Mataram dan Sangkal Putung. Lewat pengawal-pengawalnya ia memerintahkan agar para pengawal Mataram dan Sangkal Putung ikut pula meneriakan kemenangan-kemenangan yang dapat mereka capai di pertempuran itu. Sambil menjauhi lawannya sejenak, dan membiarkan para pengawalnya yang lain bertempur, ia berkata kepada seorang penghubung, "Lakukanlah seperti yang mereka lakukan. Dengan demikian maka kalian tidak akan mendengar apa yang mereka teriakkan, karena kalian telah berteriak pula." Perintah itu pun kemudian menjalar kepada setiap orang di sayap gelar orang-orang Mataram dan Sangkal Putung itu. Sehingga dengan demikian maka sayap gelar itu pun menjadi sangat riuh dan ramai. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Ki Lurah Beranjangan, maka para pengawal Mataram dan Sangkal Putung tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata yang dilontarkan lawannya, karena mereka tidak mendengar teriakan-teriakan itu lagi dengan jelas. Sayap gelar pasukan Mataram dan Sangkal Putung itu benar-benar bagaikan arena benturan guruh dan guntur. Suaranya bagaikan menggugurkan lereng Merapi dan Merbabu. Setiap orang bertempur sambil berteriak. Tetapi teriakan mereka itu pun hanyalah dapat mereka dengar sendiri. Karena setiap orang telah berteriak pula. Orang di lembah itu pun menjadi marah pula karena sikap para pengawal dari Mataram dan Sangkal Putung. Mereka tidak lagi dapat memperolok-olokkan mereka. Tidak lagi dapat mengumpati dan menyebut kematian demi kematian. Bahkan tidak lagi dapat berbohong untuk mempengaruhi perasaan para pengawal dari Mataram dan Sangkal Putung, karena mereka sendiri pun telah berteriak-teriak tidak menentu. "Gila," geram Kiai Jagaraga ketika Ki Lurah Beranjangan telah kembali melawannya. "Kau ajari para pengawal Mataram itu berbuat seperti perampok-perampok dan penyamun." "Aneh," desis Ki Lurah Beranjangan. "Orang-orangmu pun melakukannya. Mereka sebagian memang perompak dan penyamun. Tetapi sebagian lagi adalah prajurit-prajurit Pajang. Biar sajalah para pengawal dari Mataram berusaha menyumbat telinga mereka dengan mulutnya sendiri. Kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orangmu, terutama oleh para perampok dan penyamun itu telah berhasil mempengaruhi jiwa para pengawal. Kata-kata kasar dan kotor itu memang memalukan sekali. Tetapi kini lontaran kata-kata mereka itu sudah tidak didengar lagi." Orang bertubuh raksasa itu tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta ia menyerang Ki Lurah Beranjangan dengan senjata yang paling digemari. Sebuah bindi yang besar dan panjang bergerigi berlapis besi baja. Ki Lurah Beranjangan pun harus berhati-hati menghadapi lawannya. Tetapi pedangnya cukup lincah menyusup ayunan bindi Kiai Jagaraga. Beberapa orang pengawal yang membantunya pun cukup lincah, sehingga untuk beberapa saat lamanya, pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Di sayap yang lain Ki Sumangkar berada dalam pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Dipajaya. Sesuai dengan pesan Raden Sutawijaya, maka Ki Dipajaya pun telah bertempur bersama beberapa orang pengawalnya seperti yang dilakukan oleh Ki Lurah Beranjangan menghadapi orang yang bernama Samparsada. Seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, sejajar dengan kawan-kawannya di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sementara Ki Sumangkar telah bertemu dengan Kiai Kelasa Sawit yang pernah tinggal di Padepokan Tambak Wedi. Ternyata bahwa Kiai Kelasa Sawit masih tetap garang dan kasar. Tetapi luka-luka di tubuh Ki Sumangkar sudah tidak berpengaruh lagi. Ia sudah dapat memutar trisulanya dengan dahsyatnya. Sekali-sekali trisulanya itu bagaikan terjulur menyambar kepala lawannya. Namun kemudian berputar seperti baling-baling. Kiai Kelasa Sawit menghadapi lawannya dengan hati-hati. Ia sadar bahwa sambaran trisula itu akan dapat melubangi keningnya. Sehingga karena itu, maka ia harus berusaha untuk menghindarinya. Ternyata sayap gelar pasukan Mataram itu telah tertahan oleh kekuatan yang agak lebih besar. Meskipun pasukan Sangkal Putung telah bergabung bersama mereka, tetapi rasa-rasanya tekanan orang-orang yang berada di lembah itu masih terasa sangat berat. Di pusat gelar pasukan Mataram yang bergabung dengan pasukan Sangkal Putung itu, pertempuran pun telah berkobar dengan dahsyatnya. Raden Sutawijaya telah menunjukkan kemampuannya sebagai seorang senapati muda. Ia mampu menguasai seluruh keadaan medan yang panjang dengan penglihatannya, keterangan-keterangan yang didengarnya dan perhitungan-perhitungannya, seolah-olah ia telah melihat medan itu dalam keseluruhan. Namun ketika Tumenggung Wanakerti sengaja menyongsongnya, maka Raden Sutawijaya pun mulai terikat oleh pemusatan kemampuannya kepada Tumenggung yang memang sudah dikenalnya itu. "Anak muda," berkata Tumenggung Wanakerti.
Jika kau kemudian disebut Senapati Inggalaga itu sama sekali bukan karena kemampuanmu di medan perang. Tapi gelar Senapati Inggalaga itu kau dapatkan sebagai sebuah kurnia dari ayahanda angkatmu yang kasihan melihat anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun juga. Akhirnya kau terpaksa disingkirkan ke Mataram, karena kau hanya akan menghambat perkembangan prajurit Pajang. Senapati Inggalaga menggeram. Tetapi ia selalu ingat pesan Ki Juru Martani. Bahwa sebagai seorang pemimpin dari satu gelar yang besar ia tidak boleh terlalu terpengaruh oleh perasaannya. Jika ia kehilangan akal dan pengekangan diri, maka ia tidak akan dapat menguasai seluruh keadaan medan. Karena itulah maka ia menganggap kata-kata Tumenggung Wanakerti itu sebagai pancingan untuk membangkitkan kemarahannya. Dalam pada itu, medan pun menjadi semakin dikuasai oleh nafsu membunuh. Setiap orang yang telah menjadi basah oleh keringat, seakan-akan telah menjadi wuru. Apalagi mereka yang telah mulai menitikan darah dari goresan-goresan senjata. Kau masih harus berlatih 2-3 tahun lagi, Senapati muda, berkata Tumenggung Wanakerti yang bertempur melawan Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Ketika tombak pendeknya hampir saja menyambar hidung Tumenggung Wanakerti sehingga Tumenggung itu meloncat mundur, Raden Sutawijaya berkata, "Jika aku berguru 2-3 tahun lagi, maka alangkah ngerinya wajahmu sekarang." Tetapi Tumenggung Wanakerti masih dapat tertawa. Katanya, "Bagus. Aku akan melihat, apakah yang dapat kau lakukan sekarang." Namun sebenarnya lah hati Raden Sutawijaya menjadi semakin mapan, ia tidak lagi meronta dan memaksa diri untuk bersabar. Tetapi ia benar-benar tidak banyak terpengaruh lagi oleh kata-kata Ki Tumenggung Wanakerti yang memancing kemarahannya itu. Tetapi dalam pada itu, ternyata bahwa di pusat gelar lawan, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Beberapa senapati dari Pajang telah terlibat pula di dalamnya. Jika pasukan Mataram disertai dengan sekelompok prajurit Pajang, maka mereka telah berhadapan dengan beberapa orang senopati yang memiliki beberapa kelebihan dari prajurit-prajurit kebanyakan. Namun di pusat gelar itu pun kemudian hadir Swandaru, Pandanwangi dan Sekar Mirah. Kedatangan mereka telah mengejutkan lawan. Apalagi ketika cambuk Swandaru mulai meledak. Suaranya bagaikan guruh yang seolah-olah memecahkan selaput telinga Wadak. Tumenggung Wanakerti mengerutkan keningnya. Sambil bertempur ia mencoba memperhatikan bunyi cambuk itu. Tetapi telinganya ternyata dapat membedakan bahwa bunyi cambuk itu adalah bunyi kekerasan Wadak. Namun demikian ia menjadi berdebar-debar juga, karena di pusat gelar itu telah hadir seorang yang memiliki kekuatan raksasa. Ki Juru Martanilah yang kemudian mengatur, di mana Swandaru harus bertempur. Ia tiba-tiba saja telah berada tidak jauh dari Raden Sutawijaya, sehingga kehadirannya langsung mempengaruhi medan. Para senapati yang bertempur melawan 2 atau 3 orang yang berpasangan, karena kemampuan mereka yang berbeda, telah terkejut pula. Swandaru memang memiliki kelebihan. Seorang senapati Pajang yang berada di dalam lingkungan orang-orang di lembah itu mencoba untuk menahannya. Namun kemudian ia harus mengakui bahwa Swandaru bukannya seorang gembala yang hanya pandai meledakkan cambuknya keras-keras tanpa lontaran tenaga sama sekali. Ketika cambuk Swandaru meledak di hadapan senapati itu, maka langsung terasa betapa sambaran angin telah menyapu tubuh lawannya sehingga dengan demikian lawannya mengetahui bahwa cambuk itu benar-benar memiliki kekuatan untuk merobek kulitnya. Selagi orang-orang di lembah itu masih dikuasai oleh kejutan hadirnya orang gemuk bersenjata cambuk itu, maka sekali lagi mereka terkejut. Di sisi lain dari Raden Sutawijaya telah terjadi kegelisahan, karena di medan itu telah muncul 2 orang perempuan dengan senjata mereka yang menggemparkan. Pandanwangi dengan pedang rangkapnya, sementara Sekar Mirah telah mempergunakan senjata yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Sebatang tongkat baja yang berkepala tengkorak berwarna kekuning-kuningan. Tongkat itu, seorang senapati yang lain berdesis. Beberapa orang prajurit Pajang pun menjadi berdebar-debar pula. Sebagian dari mereka telah mengenal tongkat baja putih itu. Tongkat yang pernah menggemparkan Pajang saat Pajang masih harus bertempur melawan Jipang. Sebenarnya lah Sekar Mirah menguasai tongkatnya sebaik-baiknya. Tidak kalah dari yang dapat dilakukan oleh Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan. Gila, geram seorang senapati muda, seolah-olah aku telah menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin. Dari wajah yang cantik itu telah memancar sorot mata penuh kebencian dan dendam.
Para senapati yang bertempur melawan 2 atau 3 orang yang berpasangan, karena kemampuan mereka yang berbeda, telah terkejut pula. Namun ia tidak dapat sekedar memandang dengan heran. Sejenak kemudian senapati muda itu telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Sekar Mirah. Luar biasa, desis prajurit itu, setelah senjatanya membentur tongkat Sekar Mirah. Sekar Mirah tidak menyahut. Sekilas ia memandang senapati itu. Meskipun senapati itu tidak lagi memakai pakaian keprajuritannya, namun ada beberapa ciri yang dapat memperkenalkan dirinya sebagai seorang prajurit. Sejenak kemudian maka senapati muda itu tidak lagi dapat memandang wajah Sekar Mirah yang cantik. Yang nampak olehnya kemudian adalah segumpal awan putih yang bagaikan ingin melibat dirinya. Kilatan cahaya kekuning-kuningan di antara gumpalan putih itu bagaikan cahaya tatit di tengah-tengah mendung yang kelabu. Pertempuran di lembah itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Pedang rangkap Pandan Wangi pun telah berputar dengan dahsyatnya. Sekali-sekali menyambar, namun kemudian mematuk mengerikan. Seperti Sekar Mirah, maka Pandan Wangi pun telah mendebarkan jantung lawannya, seorang senapati pajang yang berada di pihak orang-orang yang berkumpul di lembah itu. Namun dalam pada itu, jumlah orang-orang yang berada di lembah itu memang lebih banyak. Meskipun pada dasarnya, setiap pemimpin mereka telah berhasil ditahan oleh para pemimpin kelompok dari Mataram dan Sangkal Putung. Namun orang-orang di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang lebih banyak jumlahnya itu, masih juga berhasil menekan sehingga setapak demi setapak, pertempuran itu telah bergeser dari garis semula. Karena tidak disadari, pasukan Mataram dan Sangkal Putung meskipun hanya sejengkal demi sejengkal telah terdesak mundur. Sementara itu, di bagian lain dari lembah itu, Ki Gede Telengan masih bertempur melawan Agung Sedayu. Ternyata bahwa Ki Gede Telengan telah bertemu dengan lawan yang tidak diduganya sama sekali. Agung Sedayu bukannya sekedar seorang anak petani yang kebetulan bermain-main di medan pertempuran. Tetapi anak muda itu ternyata mampu mengimbangi ilmu Ki Gede Telengan. Karena Ki Gede Telengan tidak bersenjata, maka Agung Sedayu pun merasa lebih mantap bertempur tanpa senjata. Namun untuk mengimbangi ilmu Ki Gede Telengan, Agung Sedayu pun telah mempergunakan ilmunya selengkapnya. Ki Gede Telengan benar-benar heran melihat kemampuan lawannya yang masih sangat muda itu. Setiap kali Agung Sedayu selalu dapat membebaskan diri dari libatan serangannya. Betapapun ia memburu setiap gerak menghindar, namun pada suatu saat ia sendirilah yang harus berloncatan menghindari serangan anak muda itu yang membadai. "Hei anak muda," tiba-tiba saja Ki Gede Telengan berteriak. "Di mana kau berguru sehingga kau mampu mengimbangi ilmuku pada usiamu yang masih sangat muda itu?" Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, "Kisanak, setiap orang yang menengadahkan permohonannya kepada sumber hidupnya, ia akan memiliki sesuatu yang berharga. Cobalah mengerti tentang dirimu sendiri. Mungkin kau dapat memungut ilmu itu di daerah gelap dan hitam. Tetapi pada saatnya, maka yang hitam itu akan terhapus. Seandainya bukan aku, tentu ada orang lain yang akan datang dalam perjalanan hidupmu." "Persetan," geram Ki Gede Telengan yang menyerang semakin dahsyat. "Kau sempat menggurui aku. Baiklah. Terima kasih. Tetapi sebentar lagi kau akan mati." Agung Sedayu tidak sempat menyahut lagi. Serangan Ki Gede Telengan telah datang bagaikan angin prahara. Tangannya yang mengandung kekuatan yang tidak terduga menyambar kening Agung Sedayu. Untunglah bahwa Agung Sedayu masih sempat bergeser sambil menarik kepalanya ke samping, sehingga yang terasa olehnya hanyalah sambaran angin yang mendebarkan jantung. Namun Agung Sedayu tidak sempat merenungi kekuatan lawannya, karena Ki Gede Telengan telah menyambar lambungnya dengan kaki kanannya. Sekali lagi Agung Sedayu terpaksa mengelak. Sebuah loncatan kecil ke samping telah melepaskannya dari sambaran kaki Ki Gede Telengan. Tetapi gerak Ki Gede Telengan itu beruntun bagaikan deburan ombak di lautan. Demikian sebelah kakinya menjejak tanah, maka tubuhnya telah terputar seperti pusaran air. Kaki yang lain seakan-akan telah terlempar menyambar lawannya mendatar. Agung Sedayu tidak sempat mengelak. Tetapi ia tidak mau dikenai tumit lawannya, karena ia sadar bahwa perutnya tentu akan menjadi mual, dan bahkan mungkin terluka di dalam, sehingga ia tidak akan mendapat kesempatan lebih banyak lagi untuk bertempur. Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera merendahkan dirinya. Ia sadar bahwa kekuatan lawannya adalah kekuatan raksasa. Karena itulah,
maka ia pun menghimpun segenap kekuatannya pada kedua tangannya yang bersilang di hadapan dadanya, sementara kedua kakinya merendah pada lututnya. Benturan kekuatan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Kaki Ki Gede Telengan telah membentur siku tangan Agung Sedayu. Ternyata bahwa keduanya telah terperanjat. Benturan kekuatan itu benar-benar merupakan benturan kekuatan raksasa yang sulit dicari imbangannya. Agung Sedayu ternyata telah terdorong surut, setelah kedua kakinya yang merendah pada lututnya gemetar beberapa saat. Ia tidak dapat bertahan berdiri di tempatnya, sehingga sebelah kakinya telah bergeser dan kaki yang lain harus melangkah surut. Namun sementara itu, kaki Ki Gede Telengan bagaikan telah dilontarkan oleh sebuah kekuatan yang tidak diperhitungkannya sama sekali. Sehingga ia pun telah kehilangan keseimbangannya. Sekejap ia mencoba bertahan, namun kemudian ia terpaksa jatuh pada lutut kaki kanannya. Tetapi ia masih dapat meloncat dengan sigapnya. Ketika Agung Sedayu siap untuk menyerang, ternyata bahwa Ki Gede Telengan pun telah berdiri tegak pula menghadapi segala macam kemungkinan. Namun demikian Ki Gede Telengan itu masih sempat mengumpat. Anak iblis! Kau benar-benar telah kerasukan. Kau mempunyai kekuatan yang tidak sewajarnya bagi anak-anak sebesar kau. Tetapi jika iblis di tubuhmu itu loncat, maka kau tidak lebih dari seonggok jerami yang tidak berdaya. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia siap untuk bertempur lebih dahsyat lagi. Ki Gede Telengan yang menjadi semakin gelisah itu pun tidak mau memperpanjang waktu lagi. Jika kepergiannya diketahui, maka ia akan semakin dalam terbenam ke dalam kesulitan, karena baik Tumenggung Wanakerti maupun para pemimpin gerombolan yang lain, tentu tidak akan melepaskan pusaka-pusaka yang harus dijaganya itu dibawa pergi. Karena itulah maka Ki Gede Telengan pun kemudian telah mengarahkan segenap kemampuannya untuk segera dapat membunuh lawannya, sementara pengikutnya telah bertempur mati-matian melawan pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Dalam pada itu, tekanan di medan di sebelah timur dari lembah itu pun semakin lama terasa menjadi semakin berat bagi pasukan pengawal Mataram dan Sangkal Putung. Namun Sutawijaya masih berharap bahwa pada suatu saat, pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan datang dan melibat lawan mereka dari belakang. Namun ternyata pasukan Tanah Perdikan Menoreh datang terlalu lambat dari yang diperhitungkan. Pasukan Mataram dan Sangkal Putung sudah terdesak semakin jauh. Namun pasukan dari Tanah Perdikan Menoreh sama sekali belum mempengaruhi medan. Raden Sutawijaya tidak mengetahui bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh telah tertahan. Meskipun hanya bagian sayapnya saja yang bertempur dengan sengitnya melawan pasukan pengawal pusaka yang disembunyikan oleh orang-orang yang berkumpul di lembah itu, namun seluruh pasukan pun telah terhenti karenanya. Tetapi dalam pada itu, ternyata Prastawa telah menempuh kebijaksanaan lain. Sepeninggal Ki Gede Menoreh dari induk pasukannya, maka Prastawa telah dikecewakannya. Ia ingin datang dan menunjukkan kelebihannya atas Agung Sedayu, dengan membebaskannya dari tekanan lawannya. Tetapi Ki Gede Menoreh tidak memperkenankannya. Oleh kejengkelannya itulah maka ia telah menentukan sikap yang dianggapnya paling baik. Sesuai dengan pesan para penghubung dari medan di sebelah timur, pasukan Tanah Perdikan Menoreh harus menyerang dari barat, karena jumlah lawan ternyata terlalu banyak. Biarlah sayap itu bertempur. Aku harus bergerak maju untuk membantu pasukan Mataram. Terutama sayap yang lain dan induk pasukan, katanya kepada seorang pengawalnya. Tetapi sayap yang sedang bertempur itu akan terbuka. Jika maksud kita menahan setiap kemungkinan untuk melarikan diri, maka keterbukaan sayap sebelah itu akan memungkinkan orang-orang yang terkurung itu menerobos dan hilang di dalam hutan yang lebat. Prastawa termangu-mangu. Namun katanya, tetapi perintah dari Mataram telah kita dengar bersama. Mataram tentu tidak memperhitungkan peristiwa yang telah terjadi, sehingga pasukan ini telah tertahan. Tidak. Tidak ada seorang pun yang akan sempat menerobos, geram Prastawa. Tetapi induk pasukan ini jangan maju terlebih dahulu. Mungkin sebagian dari sayap yang lain dan sebagian dari induk pasukan ini. Namun kita masih harus tetap menutup kemungkinan merembesnya lawan di gelar yang panjang ini. Prastawa berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan meninggalkan sebagian dari induk pasukan dan pasukan di sayap yang lain agar mereka dapat mengawasi keadaan. Yang lain harus segera memasuki medan dari arah belakang, karena dengan demikian akan mengurangi beban pada pasukan Mataram dan Sangkal Putung.
Tetapi berhati-hatilah. Mungkin lawan akan membuat gelar yang tidak dapat dimengerti. Mereka dapat saja mengerahkan sebagian besar kekuatannya justru untuk menghancurkan pasukan kecil ini, sementara yang lain hanya sekedar menahan pasukan Mataram dan Sangkal Putung saja. Aku sudah memperhitungkan. Jika demikian, aku harus bergerak mundur. Dan pasukan yang tinggal ini harus bersiap-siap memberikan dukungan kepada pasukan kecilku. Pengawal itu mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Prastawa. Dan ia pun menganggap bahwa anak muda itu dapat berpikir cepat dan cermat, meskipun masih terlalu didorong oleh perasaannya. Dengan demikian maka Prastawa telah membawa sebagian dari pasukannya dan memerintahkan sebagian dari sayap yang tidak sedang mengalami gangguan itu untuk tetap maju memberikan tekanan betapapun kecilnya dari arah barat. Dengan demikian, maka perhatian pasukan yang ada di lembah itu akan terbagi, meskipun Prastawa mengetahui bahaya yang mungkin justru akan mengarah kepada pasukannya. Tetapi medan yang penuh dengan pepohonan itu agaknya memberikan keuntungan padanya jika pasukannya mengalami tekanan yang tidak tertahankan. Pasukannya akan mundur dan bersandar pada kekuatan yang ditinggalkannya. Dengan hati-hati maka sebagian dari pengawal tanah perdikan menoreh itu telah maju mendekati arena pertempuran. Mereka menemukan bagian dari barak yang kosong, karena Ki Gede Telengan telah meninggalkan barak itu dan bertempur melawan sayap pasukan Ki Gede Menoreh yang disertai dengan Agung Sedayu dan kemudian disusul oleh Ki Gede Menoreh sendiri. Kiwas kita yang ada di sayap yang lain mendapat beberapa keterangan dari seorang penghubung tentang niat Prastawa untuk hadir di medan. Agaknya Kiwas kita pun tidak berkeberatan atas rencana itu, sehingga ia pun kemudian ikut serta maju bersama sebagian dari pasukan yang ada di sayap itu. Ada yang hilang di bagian ini, tiba-tiba saja tangannya telah menyambar baju orang itu. Sambil mengguncangkannya ia bertanya, "Apakah Ki Gede Telengan tidak berhasil mempertahankannya? Apakah kau dapat menyebut, siapa yang telah mengambil pusaka itu? Ki Gede Menoreh? Atau siapa?" Orang itu menjadi semakin pucat. Nafasnya yang mulai teratur telah menyesak lagi di dadanya. Bukan orang lain yang mengambilnya. Jadi siapa? Berkatalah dengan jelas, Ki Tumenggung Wanakerti berteriak. Tetapi suaranya bagaikan lenyap dalam riuhnya suara pertempuran. Ki Gede Telengan sendiri. Berkata pengawas itu. Ki Gede Telengan. Apakah kau sudah gila? Benar Ki Tumenggung. Ki Gede Telengan telah melarikan pusaka itu. Beberapa orang telah mencoba mencegahnya. Tetapi mereka telah terbunuh. Mungkin hanya aku atau barangkali 1-2 orang lain yang berhasil lolos dari maut. Gila. Apakah kau berkata sebenarnya? Apakah kau memang sudah gila, sehingga kau tidak tahu apa yang kau lihat dan tidak sadar, apa yang kau katakan? Aku sadar sepenuhnya Ki Tumenggung. Aku melihat Ki Gede Telengan memerintahkan pengikutnya membawa pusaka-pusaka itu ke arah barat. Gila. Benar-benar gila. Meskipun di sebelah barat ada pasukan yang diduga adalah pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang berpihak pada Mataram, namun Ki Gede Telengan tentu sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Wajah Ki Tumenggung menjadi merah padam. Dadanya bagaikan retak oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Sejenak Ki Tumenggung berdiri dengan tubuh gemetar. Ia sedang dibingungkan oleh keadaan. Ia tidak akan dapat membiarkan pusaka-pusaka itu hilang begitu saja dibawa oleh Ki Gede Telengan. Tetapi ia juga tidak akan dapat begitu saja meninggalkan medan yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi orang-orang terpenting dari pasukannya berada di sayap sebelah menyebelah. Sehingga dengan demikian, ia tidak akan dapat langsung berbincang dengan mereka. Dalam pada itu, pertempuran bagaikan membakar seluruh lembah. Sementara itu, pasukan Ki Tumenggung Wanakerti masih tetap berhasil menekan lawannya, sehingga medan pun masih tetap bergeser meskipun lambat sekali. Kemenangan-kemenangan kecil itulah yang ikut memberikan keputusan pada Ki Tumenggung Wanakerti, ia pun kemudian memberikan wewenang kepada seorang senapati prajurit Pajang yang ada di dalam pasukannya untuk sementara memegang pimpinan. Kita akan memenangkan pertempuran ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Aku mempunyai tugas yang lebih penting, dan yang masih belum jelas keadaannya, berkata Ki Tumenggung Wanakerti. Senopati itu termangu-mangu sejenak. Ia merasa agak segan untuk menerima pimpinan itu, karena di dalam pasukannya terdapat orang-orang seperti Empu Pinang Aring, Kiai Kelasa Sawit, Ki Samparsada,
Kia Jagaraga dan pengikut-pengikutnya yang memiliki cara tersendiri untuk mematuhi perintah panglimanya. Tetapi ia sependapat dengan Kitu Menggung Wanakerti, bahwa pertempuran itu agaknya tidak akan berlangsung terlalu lama lagi. Ia pun yakin bahwa pasukan Mataram akan segera dapat didesak dan dihancurkan, meskipun ternyata ia tidak dapat menutup penglihatannya atas suatu kenyataan hadirnya seorang anak muda bertubuh gemuk bersenjata cambuk, seorang perempuan bersenjata rangkap dan seorang lagi bersenjata tongkat baja putih dengan kepala tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Ada yang hilang di bagian ini, karena itulah, maka Ki Gede Telengan mengambil keputusan untuk menyelesaikan pertempuran yang berkepanjangan itu. Betapapun ia berusaha mempergunakan segenap kemampuannya dalam oleh kanuragan, ternyata bahwa ia tidak berhasil mengalahkan Agung Sedayu yang dapat bergerak selincah burung sikatan dan memiliki tenaga sebesar tenaganya sendiri. Aku harus mengajarinya tunduk kepada perintahku, berkata Ki Gede Telengan kepada diri sendiri. Ia pun kemudian memberikan isyarat kepada pengawalnya yang khusus membawa kedua pusaka itu untuk agak menjauh dan mengamati pusaka-pusaka itu dengan saksama. Ki Gede Telengan sendiri akan mengatur diri dan menyelesaikan pertempuran yang baginya sudah terlalu lama berlangsung itu. Agung Sedayu yang melihat sikap dan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Ki Gede Telengan menjadi bertambah tegang. Ia dapat menangkap isyarat itu, bahwa Ki Gede Telengan akan sampai kepada ilmunya yang terakhir. Sejenak kemudian, Agung Sedayu yang berusaha menekan Ki Gede itu dengan serangan-serangan yang semakin cepat, melihat Ki Gede Telengan justru meloncat menjauhinya. Ketika Agung Sedayu berusaha memburunya, ternyata 3 buah pisau belati telah menyambarnya. Agung Sedayu terpaksa berloncatan menghindari serangan itu. Namun agaknya saat-saat itulah Ki Gede Telengan telah menentukan serangannya yang terakhir. Serangan yang tidak mempergunakan kekuatan wadaknya. Sesaat Ki Gede Telengan memusatkan segenap kemampuan ilmu dan kekuatannya pada sorot matanya. Dengan tangan yang tersilang, ia berdiri tegak. Dipandanginya Agung Sedayu yang sedang berusaha memperbaiki keadaannya setelah pisau-pisau yang menyambarnya lewat. Namun tiba-tiba terasa seakan-akan urat-urat darahnya bagaikan tersumbat di dadanya. Seakan-akan batu sebesar bukit telah menindihnya. Bukan saja darahnya yang berhenti mengalir, tetapi nafasnya pun bagaikan terputus. Sejenak Agung Sedayu mencoba membebaskan dirinya dengan loncatan-loncatan. Setiap kali ia berhasil melepaskan diri dari garis pandangan mata Ki Gede Telengan, terasa dadanya menjadi longgar. Namun jika sentuhan tatapan matanya itu mengenai dirinya, terasa himpitan itu telah menekannya kembali. Pada saat-saat tertentu Agung Sedayu mencoba untuk meloncat dan berguling di tanah. Dan terasa olehnya himpitan itu tidak berpengaruh langsung pada dadanya, tetapi pada bagian-bagian tubuhnya yang dapat dikenai oleh pandangan mata Ki Gede Telengan. Akhirnya Agung Sedayu yakin bahwa Ki Gede Telengan benar-benar telah mempergunakan sorot matanya dengan kekuatan ilmunya yang dapat mengenainya seperti serangan wadaknya. Dalam pada itu, pertempuran di sayap gelar pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu berlangsung dengan sengitnya. Ki Gede Menoreh dengan pengawalnya telah mendekati arena. Dari kejauhan ia melihat betapa bahayanya benturan yang terjadi pada kedua belah pihak. Seorang demi seorang, pengawal Ki Gede Telengan mempunyai kelebihan, karena mereka memang merupakan pengawal-pengawal terpilih. Tetapi dalam benturan kekuatan itu, ternyata pengawal Tanah Perdikan Menoreh berjumlah lebih banyak, sehingga anak-anak muda yang memang belum berpengalaman sama sekali masih sempat bertempur sambil memperhitungkan setiap kemungkinan, karena mereka tidak bertempur seorang melawan seorang. Ketika Ki Gede Menoreh berada semakin dekat dengan arena, maka ia melihat betapa Agung Sedayu berusaha menghindarkan diri dari serangan lawan yang dahsyat itu. Ki Gede Menoreh adalah orang yang memiliki pengalaman yang matang. Karena itulah, maka ia pun langsung dapat mengetahui apakah yang sedang terjadi dengan Agung Sedayu. Dengan cemas ia mendekat dan meyakinkan bahwa lawan Agung Sedayu memiliki ilmu yang luar biasa. Ia mampu menyerang lawannya dengan sorot matanya yang mempunyai kekuatan wadak. Ki Gede Menoreh yang memegang sebatang tombak pendek itu pun mendekat. Ia telah membuat perhitungan tertentu untuk membantu Agung Sedayu. Ia harus menyerang orang yang luar biasa itu dari arah yang berbeda dengan Agung Sedayu, sehingga ia akan mampu mempengaruhi lontaran ilmu yang mengerikan itu. Lindungi aku dari pengawal-pengawal orang itu, berkata Ki Gede Menoreh kepada pengawalnya. Aku akan membantu Agung Sedayu yang berada dalam kesulitan. Pengawal Ki Gede Menoreh itu pun segera mempersiapkan diri.
Mereka harus dapat memberi kesempatan Ki Gede Menoreh mencapai lawan Agung Sedayu yang memiliki kemampuan yang luar biasa itu. Dalam pada itu, Agung Sedayu benar-benar merasakan tubuhnya bagaikan menjadi semakin terhimpit oleh kekuatan lawannya. Itulah sebabnya, maka ia tidak mempunyai pilihan lain daripada mempergunakan segenap ilmu dan kemampuan yang ada padanya karena ia tidak akan dapat minta bantuan kepada siapapun juga untuk melawan ilmu Ki Gede Telengan itu. Dengan sadar ia dapat menilai, bahwa jika para pengawal Tanah Perdikan Menoreh yang masih muda-muda itu mendapat serangan serupa, maka mereka tentu akan pingsan pada sentuhan yang pertama. Nafas dan darah mereka akan berhenti mengalir untuk beberapa saat lamanya, meskipun serangan itu telah dilepaskan. Apalagi pada saat itu, Agung Sedayu tidak melihat kehadiran Ki Gede Menoreh di medan. Sementara itu, di belakang medan di sebelah timur, Ki Tumenggung Wanakerti berlari-lari kecil menuju ke barak. Ki Tumenggung sengaja memilih jalan melingkar yang mungkin akan dapat menjebak Ki Gede Telengan. Hatinya benar-benar terguncang ketika ia melihat barak telah kosong. Barak penyimpanan pusaka pun telah kosong pula. Gila! Telengan memang telah gila, geramnya. Pengawal-pengawalnya pun telah dibakar oleh kemarahan pula ketika mereka melihat beberapa kawan mereka telah menjadi mayat. Di beberapa tempat mereka melihat mayat yang terluka oleh senjata. Bahkan ada yang terluka di punggungnya. Sebagian dari mereka telah tertusuk di punggungnya, geram salah seorang pengawal, ia tentu mati sebelum sempat melawan. Orang-orang Ki Gede Telengan itu tentu menusuk dari belakang. Ki Tumenggung Wanakerti benar-benar telah dibakar oleh kemarahan yang rasa-rasanya telah meledakkan jantungnya. Dengan suara lantang ia pun kemudian meneriakkan perintah. Kita akan mencarinya sampai ketemu, meskipun kita harus meninggalkan medan di lembah ini. Para pengawalnya menjadi berdebar-debar. Mungkin yang akan mereka lakukan adalah sebuah perjalanan menyelusuri jejak Ki Gede Telengan. Apalagi sementara dari mereka mengetahui bahwa Ki Gede Telengan adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat dahsyat. Namun mereka pun menyadari bahwa Ki Tumenggung Wanakerti adalah orang yang pilih tanding pula. Ki Tumenggung Wanakerti memiliki ilmu yang seakan-akan tidak masuk akal. Kekuatan dan daya tahan tubuhnya bagaikan sekedar cerita dalam dongeng-dongeng masa lampau. Dengan teliti Ki Tumenggung Wanakerti memeriksa jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan oleh Ki Gede Telengan. Rerumputan yang berjatuhan, ranting-ranting yang tersibak dan dedaunan yang terinjak kaki. Ia pergi ke barat, desis Ki Tumenggung Wanakerti. Apakah ia tidak mengetahui bahwa di mulut lembah bagian barat terdapat sepasukan Tanah Perdikan Menoreh? Namun dalam pada itu, ia pun telah melihat jejak yang lain. Jejak menuju ke arah timur. Ternyata bahwa Ki Tumenggung yang berjalan melingkar itu tidak berpapasan dengan pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang tidak lengkap itu. Beberapa saat lamanya, Ki Tumenggung Wanakerti meyakinkan pengamatannya tentang jejak di sekitar barak itu. Namun beberapa orang pengawalnya yang meragukannya berkata, yang ke arah timur adalah jejak kita sendiri saat kita berangkat meninggalkan barak ini. Mungkin. Tetapi mungkin pula tidak. Bahkan aku condong untuk menganggap bahwa itu bukan jejak kita, karena kita saat berangkat ke medan berkumpul di depan barak itu, sekelompok demi sekelompok. Kami berangkat dalam urutan pasukan dan tidak menebar seperti jejak ini. Pengawal-pengawalnya mengangguk-angguk. Katanya, jika kita tidak melingkar dan datang ke barak ini lewat sisi, kita akan dapat melihat, apakah jejak itu jejak kita sendiri atau bukan. Karena jika jejak itu bukan jejak kita sendiri, kita tentu akan berpapasan dengan mereka. Ki Tumenggung Wanakerti menjadi termangu-mangu sejenak, ia menjadi agak bingung, kemana ia harus menyusul Ki Gede Telengan. Ki Tumenggung yang datang ke barak itu dengan menempuh jalan melingkar, sehingga ia datang ke barak itu dari lereng gunung, memperhitungkan bahwa mungkin ia masih dapat berpapasan dengan Ki Gede Telengan yang menurut dugaannya akan melarikan pusaka itu naik ke lereng gunung Merapi, karena Ki Gede Telengan pun sadar, bahwa di mulut lembah terdapat pasukan yang menunggunya. Tetapi di lereng gunung yang agak tinggi ia tidak menemukan jejak apapun juga. Sementara jejak di sekitar barak itu benar-benar telah membingungkannya. Ki Tumenggung Wanakerti tidak sadar sama sekali bahwa sepasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh telah melintasi barak itu dan menuju ke medan. Dalam pada itu, Prastawa memang tidak menebarkan pasukannya yang hanya sebagian. Sayap yang kosong karena terbentur Ki Gede Telengan sama sekali tidak diisinya, karena dengan demikian menurut perhitungannya,
pasukannya justru akan menjadi sangat lemah karena terbagi dalam garis tebar yang panjang. Dan itulah sebabnya, maka Kitumenggung Wanakerti yang justru berada di arah sayapnya yang kosong tidak dijumpainya. Prastawa sadar bahwa pasukannya terutama hanyalah sekedar memancing perhatian dan mengurangi tekanan pada pasukan Mataram dan Sangkal Putung. Itulah sebabnya maka ia memberatkan kekuatannya pada paruh pasukan dan melepaskan sayap yang tertinggal. Dalam keraguan-raguan, akhirnya Kitumenggung Wanakerti berkata, "Aku pasti bahwa Ki Gede Telengan telah menempuh jalan ke barat. Mungkin ia akan berbelok dan naik ke lereng Gunung Merapi melingkari pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang berjaga-jaga di mulut lembah." "Ya, aku kira mereka memang tidak akan pergi ke timur," desis seorang pengawalnya. "Mudah-mudahan mereka tidak jatuh ke tangan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Jika demikian maka pusaka-pusaka itu pun akan jatuh ke tangan Ki Gede Menoreh yang pasti akan menyerahkannya kepada orang-orang Mataram lagi," geram Kitumenggung Wanakerti. Dengan demikian, maka Kitumenggung Wanakerti pun memutuskan untuk menyusul Ki Gede Telengan ke arah barat. Ia telah meninggalkan seorang pengawalnya untuk kembali ke Medan. "Jika orang-orang Mataram telah binasa, maka katakanlah kepada para pemimpin kelompok bahwa aku mencari Ki Gede Telengan. Biarlah mereka menghancurkan sama sekali orang-orang dari Tanah Perdikan Menoreh dan kemudian menunggu kedatanganku. Jika aku tidak berhasil menemukan orang gila itu atau jejaknya, maka kita akan bersama-sama memencar dan mencarinya." Tetapi matahari telah condong. "Mungkin pertempuran hari ini masih belum dapat diselesaikan," jawab penghubung itu. "Oh, kita bukan orang-orang cengeng yang meniup sangkakala ketika matahari terbenam dan meninggalkan medan, menunda pertempuran sampai setelah fajar menyingsing. Aku yakin bahwa para pemimpin di pasukan kita akan mampu bertempur sampai 3 hari 3 malam." Penghubung itu ragu-ragu sejenak. Tentu Senapati itu menyadari, jika pertempuran agaknya masih akan berlangsung panjang, ia akan memerintahkan beberapa orang pengawal untuk menyediakan makan dan minum. Penghubung itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah mengalami pertempuran menjelang jatuhnya Jipang, bertempur sambil mengunyah makanan dan minum bergiliran, karena masing-masing tidak ingin menghentikan pertempuran setelah lewat sehari penuh. Beberapa orang yang bertugas menyiapkan makanan menyusul ke medan dan membagikan makanan khusus kepada para prajurit yang sedang bertempur. Makanan yang dapat digenggam dan langsung masuk ke dalam mulut. Pengawal yang bertugas sebagai penghubung itu pun kemudian kembali ke pasukannya di medan ketika Kitumenggung Wanakerti membawa pasukannya mengikuti jejak Ki Gede Telengan. Sekali-sekali Tumenggung Wanakerti mengalami kesulitan, namun kemudian diketemukannya kembali rerumputan yang terinjak kaki, ranting-ranting yang patah dan pohon-pohon perdu yang tersibak. Dengan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, Kitumenggung Wanakerti berusaha secepat-cepatnya menyusul Ki Gede Telengan yang telah berkhianat dengan melarikan pusaka-pusaka yang tengah mereka pertahankan itu. Sementara itu, pasukan yang dibawa oleh Prastawa dengan sebelah sayap itu pun telah mendekati medan. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang mungkin akan berlangsung dengan dahsyatnya. Tetapi Prastawa yakin bahwa pasukan Mataram dan Sangkal Putung tentu akan segera menguasai medan sehingga beban yang dipikulkan kepada pasukan Tanah Perdikan Menoreh tidak akan terlalu berat. Tetapi terbersit pula keinginan Prastawa untuk menunjukkan bahwa ia pun mampu melakukan tugas yang penting dan secara pribadi memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan sebagai seorang anak muda dari Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi jumlah pasukan Tanah Perdikan Menoreh memang tidak terlalu banyak. Sebelah sayapnya tertinggal bersama Agung Sedayu. Sementara sebagian dari induk pasukannya dan sayap yang lain pun tidak lengkap bersamanya maju ke depan. Namun dengan penuh keyakinan Prastawa mendekati medan. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah menggenggam senjata mereka erat. Mereka sudah mulai mendengar sorak yang riuh di peperangan. Orang-orang Mataram dan Sangkal Putung yang tidak ingin terpengaruh oleh teriakan-teriakan orang yang berada di lembah itu, telah berteriak pula. Selain dengan demikian mereka telah menyumbat telinga mereka sendiri, mereka pun juga dapat memberikan gairah perjuangan bagi kawan-kawan mereka. Karena pertempuran itu menjadi riuh, maka setiap isyarat dan perintah hanya dapat diberikan lewat isyarat bunyi yang dapat melampaui sorak-sorai yang gegap itu. Sejenak kemudian, pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu telah benar-benar berada di belakang medan.
Seorang pengawas tiba-tiba saja telah melihatnya, sehingga dengan demikian maka dengan tergesa-gesa mereka pun berlari-lari memberikan laporan kepada Senapati yang memegang pimpinan atas limpahan kekuasaan dari Ki Tumenggung Wanakerti. Pasukan yang lain telah datang dari arah belakang, suaranya mengatasi teriakan-teriakan di medan itu. Senapati yang sedang bertempur dengan gigihnya itu mendengar laporan yang kurang jelas. Karena itulah, maka ia pun telah meninggalkan lawannya dan mempercayakannya kepada senapati-senapati pembantunya. Dari pengawas itu ia mendengar laporan tentang pasukan yang datang dari arah belakang. Apakah mereka pasukan dari tanah perdikan Manoreh? Aku kurang tahu. Jika demikian mereka telah melalui barak yang dijaga oleh Ki Gede Telengan. Ya. Telah terjadi pengkhianatan, Ki Gede tidak setia. Senapati itu termangu-mangu sejenak. Namun ia harus segera mengambil keputusan. Karena itulah maka ia pun kemudian memerintahkan beberapa orang untuk mengatasi kesulitan yang datang dari arah belakang. Beberapa orang pimpinan kelompok dengan orang-orangnya. Namun ia pun telah melepas beberapa orang penghubung untuk memberikan isyarat kepada sayap pasukannya agar mereka menghadapi lawan yang datang dari belakang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kehadiran pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu benar-benar telah mengejutkan para pemimpin pasukan di lembah itu. Beberapa tanggapan telah timbul di antara mereka. Ada yang menyangka bahwa Ki Gede Telengan telah dibinasakan oleh Ki Gede Menoreh yang mereka kenal sebagai seorang yang memiliki ilmu yang hampir sempurna. Tetapi ada pula yang menduga bahwa pasukan yang datang itu telah merayap di lereng-lereng yang terjal dan turun di belakang barak yang dijaga oleh Ki Gede Telengan. Namun bagaimanapun juga yang terjadi, mereka telah dihadapkan pada suatu kenyataan, bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu telah mencapai medan dari arah yang lain. Sejenak kemudian, pertempuran yang terjadi di lembah itu telah mempunyai bentuk yang lain. Gelar dari pasukan Mataram dan Sangkal Patung masih tetap dalam bentuknya, gelar Garudang Layang yang mempergunakan beberapa unsur dari gelar Gajah Meta karena bentuk medan. Sayap yang sekaligus merupakan taring yang dipersiapkan untuk menusuk langsung ke dalam tubuh lawan, semula terbentur pada pertahanan lawan yang kuat, sehingga wujudnya adalah sebagai sayap yang menahan laju lawan, meskipun harus bergerak mundur didorong oleh keadaan yang memaksa. Kehadiran pasukan Tanah Perdikan Menoreh agaknya akan memberi kesempatan kepada gelar Garudang Layang itu untuk berubah menjadi gelar Dirada Meta. Gelar seekor gajah yang mengamuk di liarnya rimba belantara. Prastawa yang menyadari keadaan pasukannya yang kecil, telah merubah gelarnya. Ia tidak mau hadir di medan dengan sayap patah sebelah. Karena itu, maka pasukannya telah dibenturkan dalam arena yang tidak terbatas. Dengan demikian, ia akan dapat lebih banyak menarik perhatian dan dapat membuat lawannya menjadi bingung. Tetapi menyadari keadaan orang-orangnya, Prastawa masih tetap berpesan. Jangan lepaskan anak-anak muda yang belum berpengalaman bertempur terpisah sama sekali meskipun kita akan mempergunakan gelar Gelatik Neba. Kita akan menyerang. Tetapi jika pasukan Mataram dan Sangkal Putung mendesak, kita akan dapat segera menarik diri dan bertempur sesuai dengan keadaan. Beberapa orang pemimpin kelompok agak ragu-ragu menanggapi sikap Prastawa. Dalam gelar Gelatik Neba, maka kemampuan seorang demi seorang akan sangat menentukan. Prastawa sendiri yakin akan kemampuan diri. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda kita, desis seorang pemimpin kelompok. Kita akan mengalami kesulitan, tetapi mungkin baik bagi medan dalam keseluruhan. Mudah-mudahan pasukan Mataram dan Sangkal Putung dapat mengimbangi, jawab yang lain. Kawannya tidak menyahut. Mungkin memang ada kesengajaan untuk melihat kemampuan seorang demi seorang. Tetapi mungkin pula memberi kesempatan kepada beberapa orang, termasuk dirinya sendiri, untuk menunjukkan kelebihannya. Sejenak kemudian, pasukan Tanah Perdikan Menoreh benar-benar telah menyerang lawan dalam gelar Gelatik Neba, sehingga sayap yang kosong itu pun telah terisi oleh bertebarnya pasukannya, meskipun tidak memadai seperti sayap yang lain. Gelar Gelatik Neba memang dapat membingungkan lawannya pada saat pasukannya membentur kekuatan di ekor gelar lawan. Namun karena mereka telah menyadari bahaya yang mengancam, maka lawannya telah bersiap menghadapinya. Sesaat kemudian, maka pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang seperti ditebarkan itu telah berada di sepanjang medan. Orang-orang yang cukup berpengalaman tidak melepaskan anak-anak muda lepas dan pengawasan mereka, meskipun mereka sendiri harus bertempur mempertahankan hidup.
Tetapi ternyata lawan mereka, orang-orang yang berada di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu pun memiliki pengalaman pribadi yang cukup. Mereka adalah suatu gabungan dari bekas prajurit Pajang dan pengikut-pengikut dari orang-orang yang memiliki pengalaman bertualang. Karena itulah, maka orang-orang di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu pun segera menyesuaikan diri dengan gelar lawannya. Mereka menghadang lawan-lawan mereka seorang demi seorang dalam tebaran gelar gelatik neba. Jika orang-orang di lembah itu tidak harus menghadapi lawan dari arah yang berlawanan, maka pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang dipimpin oleh seorang yang masih terlalu muda itu tentu akan segera terlibat dalam kesulitan. Namun karena orang-orang di lembah itu telah terikat lebih dahulu melawan pasukan dari Mataram dan Sangkal Putung, maka perlawanan mereka terhadap pasukan Tanah Perdikan Menoreh itu pun sangat terbatas. Prastawa yang berada di pusat gelar gelatik nebanya langsung berada di pusat pertempuran. Dengan berani ia menyerang orang yang dianggapnya pemimpin dari pusat gelar lawan. Namun ternyata bahwa ia tidak mendapatkan lawan yang dikehendakinya, meskipun ternyata seorang bekas senapati muda langsung dapat mengimbangi kemampuannya. Yang dihadapi Prastawa adalah seorang senapati, tetapi bukan yang mempunyai tanggung jawab atas gelar lawan. Sebenarnya lah bahwa saat itu pusat gelar lawan itu pun telah mengalami kesulitan. Di bagian lain dari medan, pasukan Mataram dan Sangkal Putung telah berusaha untuk mengimbangi desakan lawan yang berat. Raden Sutawijaya dengan tombak pendeknya mengamuk bagaikan seekor banteng yang terluka. Apalagi ketika anak muda itu sadar bahwa Ki Tumenggung Wanakerti sudah tidak berada di medan. Sementara itu, di pusat gelar itu pula, terdapat Ki Juru Martani yang meskipun lebih banyak sekedar mengamati medan dan memberikan arah kepemimpinan Raden Sutawijaya. Namun tidak seorang prajurit di pihak lawan pun yang dapat mengganggunya. Ternyata orang tua itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi agaknya ia tidak ingin langsung berada di medan, membunuh lawan sebanyak-banyaknya sambil menepuk dada. Yang dilakukan oleh Ki Juru Martani seakan-akan hanyalah sekedar mengikuti Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga meskipun sekali-sekali harus melindunginya dari serangan-serangan yang curang. Di induk pasukan Mataram dan Sangkal Putung itu terdapat pula seorang anak muda yang gemuk dengan senjata cambuk yang mengerikan. Suandaru bagaikan harimau lapar menerkam lawannya dengan ujung cambuknya. Setiap kali lawannya berloncatan menjauh jika cambuk Suandaru berputaran seperti baling-baling. Di sebelah lain, dua orang perempuan cantik telah bertempur pula dengan dahsyatnya. Benar-benar suatu keadaan yang saling bertentangan. Wajah-wajah yang cantik itu nampak gelap oleh ketegangan. Yang seorang menggenggam sepasang pedang di kedua tangannya, sedang yang lain bersenjata sebatang tongkat baja putih. Tidak kalah dahsyatnya, pertempuran di sayap gelar kedua pasukan yang bertempur itu. Tekanan pasukan yang berada di lembah itu terasa tidak tertahankan. Mereka mendesak meskipun setapak demi setapak. Ternyata kehadiran pasukan Tanah Perdikan Menoreh langsung berpengaruh atas medan itu dalam keseluruhan. Pasukan yang ada di lembah itu tiba-tiba saja tidak lagi menekan terlalu berat. Sebagian dari mereka harus mempertahankan serangan pasukan Tanah Perdikan Menoreh dalam gelar gelatik neba, sehingga jumlah mereka yang menghadapi pasukan Mataram dan Sangkal Putung pun segera berkurang jumlahnya. Jumlah mereka yang lebih banyak itulah sebenarnya yang membuat pasukan di lembah itu berhasil menekan lawannya yang datang dari arah timur. Karena itu, ketika jumlah itu berkurang, maka tekanan mereka pun menjadi jauh berkurang pula. Empu Pinang Aring ternyata harus berjuang mati-matian menghadapi orang bercambuk yang bernama Kiai Gringsing itu. Namun ledakan-ledakan cambuk Kiai Gringsing benar-benar merupakan isyarat yang menggetarkan jantung orang yang merasa dirinya memiliki ilmu yang sempurna itu. Cambuknya memang mengerikan, desis Empu Pinang Aring di dalam hatinya. Ia tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa getaran ledakan cambuk yang tidak begitu mengejutkan di telinga Wadak itu, namun benar-benar telah mengguncang isi dada. Penglihatan dan pendengaran yang bukan sekedar Wadak dari Empu Pinang Aring itu dapat mengukur betapa dahsyatnya sentuhan cambuk Kiai Gringsing itu apabila menyentuhnya. Sementara itu, Ki Waskita yang berada di dalam gelar gelatik neba itu pun seakan-akan telah terlepas dari seluruh gelar pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Ia ikut berbaur ke dalam medan pertempuran. Itulah sebabnya, maka ia langsung bertempur melawan siapa saja yang datang menyerangnya. Sejenak Ki Waskita termangu-mangu. Ia pun mengerti bahwa Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh tertinggal agak jauh di belakang medan,
karena mereka harus bertempur menghadapi sekelompok orang-orang yang akan menyingkir dari lembah. Namun seperti laporan yang diterimanya, orang-orang yang akan menyingkir dari lembah itu jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tidak melampaui jumlah pengawal tanah perdikan menoreh yang ada di sayap itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah Agung Sedayu sedang dikejar oleh serangan Ki Gede Telengan yang dahsyat. Tekanan yang seakan-akan langsung dapat menghentikan arus darah dan pernafasannya. Itulah sebabnya maka Agung Sedayu merasa bahwa tidak ada jalan lain kecuali melawan serangan-serangan yang dilontarkan oleh tatapan mata Ki Gede Telengan itu. Tetapi Agung Sedayu harus mendapat kesempatan, meskipun hanya sekejap untuk bersiap dan melawan serangan Ki Gede Telengan itu dengan kekuatan serupa, agar ia tidak sekedar menjadi sasaran yang harus meloncat-loncat, menggeliat dan berguling-guling menghindari serangan Ki Gede Telengan yang mengerikan itu. Karena itulah, Agung Sedayu pun kemudian mencari kemungkinan untuk mendapatkan waktu sesaat sehingga dapat bersiap untuk melawan Ki Gede Telengan. Dalam keadaan yang terdesak, maka Agung Sedayu pun kemudian tidak dapat menemukan cara lain kecuali cara yang dipergunakan pula oleh Ki Gede Telengan. Itulah sebabnya, maka Agung Sedayu pun kemudian memungut 2 butir batu sebesar telur ayam. Ketika Agung Sedayu harus menghindarkan diri sambil meloncat berdiri, maka dipergunakannya waktu yang sekejap itu baik-baik. Meskipun dadanya terasa bagaikan tertindih bukit di saat ia berdiri, namun ia pun kemudian berhasil melontarkan batu itu ke arah Ki Gede Telengan. Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan didik yang luar biasa. Karena itu, meskipun waktunya hanya sekejap, namun kedua butir batu itu benar-benar telah mengarah ke wajah Ki Gede Telengan. Sejenak Ki Gede Telengan tersentak. Kedua batu itu masih dilihatnya meskipun ia sedang memusatkan kemampuannya pada tatapan matanya. Itulah sebabnya. Maka untuk sekejap ia melepaskan Agung Sedayu. Disambarnya kedua butir batu itu dengan kekuatan matanya. Kekuatan yang tidak dapat dijamah dengan wadak, tetapi mempunyai kemampuan wadak. Yang terdengar adalah benturan yang mengejutkan. Walaupun hanya sebuah ledakan kecil. Ternyata kedua butir batu itu tidak tahan disambar oleh kekuatan ilmu Ki Gede Telengan, sehingga seolah-olah keduanya telah meledak. Betapa besarnya kekuatan Ki Gede Telengan. Jika saja lawannya bukan Agung Sedayu, maka kekuatan matanya tentu sudah berhasil meremukkan dadanya. Namun dalam pada itu, sesaat ketika ilmu Ki Gede Telengan memecahkan kedua butir batu yang menyambar wajahnya, Agung Sedayu mendapat kesempatan sesaat. Apalagi agaknya Ki Gede Telengan tidak terlalu tergesa-gesa, karena ia tidak mengira bahwa Agung Sedayu hanya memerlukan waktu yang pendek untuk merubah keseimbangan pertempuran itu. Dalam waktu yang sekejap itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berdiri tegak dengan tangan bersilang di dadanya. Wajahnya menjadi tegang dan nafasnya bagaikan tertahan sejenak. Dipusatkannya segenap kekuatannya lahir dan batin dalam lantaran ilmu yang ditemukannya di dalam goa, saat-saat ia mengasingkan dirinya. Agung Sedayu merasakan rabaan ilmu Ki Gede Telengan menekan dadanya sesaat setelah ia memusatkan ilmunya. Tetapi ia tidak menghiraukannya. Dengan segenap daya dan kemampuannya, ia mengatasi tekanan yang menghimpit dadanya itu, untuk membangunkan kekuatan ilmunya yang tidak kalah dahsyatnya. Sejenak kemudian, maka terasa, tekanan kekuatan lawannya telah berkurang. Agung Sedayu merasa bahwa sentuhan yang bersifat wadak dari sorot matanya telah membentur kekuatan Ki Gede Telengan yang terlontar dari sorot matanya pula. Kedua orang itu pun kemudian saling berpandangan dengan tegang dalam lontaran kekuatan ilmu masing-masing. Ilmu yang mempunyai wujud yang mirip, tetapi dilandasi oleh pegangan dan pandangan hidup yang justru berlawanan. Untuk beberapa saat keduanya bertempur dengan cara yang tersendiri, sementara di sekitarnya pertempuran yang sebenarnya masih berlangsung. Namun baik pengikut-pengikut Ki Gede Telengan, maupun pengawal-pengawal dari tanah perdikan menoreh tidak mengganggu kedua orang yang sedang mengerahkan kemampuan masing-masing. Bahkan mereka telah berusaha melindungi mereka yang sedang memusatkan segenap ilmunya itu dari gangguan yang datang dari manapun juga. Meskipun Agung Sedayu masih muda, tetapi ternyata bahwa ilmunya cukup kuat untuk melawan kekuatan ilmu Ki Gede Telengan. Selain karena Agung Sedayu rajin melatih diri dengan tekun dan selalu mengikuti petunjuk-petunjuk gurunya, Agung Sedayu juga dilandasi oleh keyakinannya bahwa ia berdiri di pihak yang benar untuk menyelamatkan bukan saja sekedar kedua pusaka yang hilang itu, tetapi lebih daripada itu, adalah akibat dari setiap pemilikan kedua pusaka itu. Karena itulah,
maka Agung Sedayu pun selain memiliki kelengkapan ilmu yang utuh, juga berlandaskan kepada tekad pasrah diri kepada kekuasaan yang maha sempurna, yang akan memilih, siapakah di antara keduanya yang dapat mengatasi lawannya. Aku berniat baik, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka pemusatan ilmu Agung Sedayu ternyata menjadi lebih mapan dan lebih mantap. Sejenak keduanya masih gigih dalam perjuangan yang aneh. Keduanya sama sekali tidak bersentuhan, karena keduanya berdiri pada jarak beberapa langkah. Namun keduanya telah bertempur mati-matian mempertahankan nyawanya masing-masing. Ki Gede Menoreh pun melihat pertempuran yang dahsyat itu. Justru karena itu, maka ia pun tidak mengganggunya. Ia sadar, bahwa jika salah satu pihak pemusatan ilmunya terganggu, maka ia akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Karena itu, maka Ki Gede Menoreh hanya menyaksikan pertempuran itu dari jarak tertentu. Ia tidak mau mendekati lagi, apalagi dalam jangkauan pandangan Mala Agung Sedayu. Seandainya Agung Sedayu sempat melihat bayangannya, maka ilmunya tentu akan terdorong oleh kekuatan ilmu Ki Gede Telengan. Dalam pada itu, pertempuran masih terjadi dengan sengitnya. Meskipun secara pribadi, para pengikut Ki Gede Telengan memiliki kemampuan yang lebih baik, tetapi pasukan Tanah Perdikan Menoreh jumlahnya lebih banyak, sehingga karena itu, maka kedua belah pihak telah berhasil melindungi kedua orang yang sedang mempertemukan dalam benturan kekuatan di pihak masing-masing. Sejenak kemudian, ternyata keduanya telah menjadi gemetar. Peluh mengalir dari setiap lubang kulit masing-masing. Bahkan keduanya telah menjadi semakin tegang dan pucat, karena keduanya telah terhisap ke dalam pengerahan tenaga yang berlebih-lebihan. Sebenarnya lah bahwa keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Agung Sedayu yang masih muda itu belum mempunyai cukup pengalaman dalam ilmunya, ilmu yang masih terhitung baru baginya. Namun yang sudah ditekuninya. Dalam latihan-latihan ia tidak saja mempergunakan ilmunya sejauh-jauh dapat dilontarkannya. Tetapi ia selalu berusaha mengenalinya dan mendalami sifat serta wataknya. Karena itulah, meskipun ia belum pernah mempergunakan dalam benturan ilmu seperti yang sedang terjadi itu, namun Agung Sedayu yang telah mengenal sifat dan watak ilmunya itu sebaik-baiknya, dapat menyesuaikan diri dengan benturan yang berlangsung. Ternyata bahwa keduanya benar-benar memiliki kekuatan yang sukar dicari bandingannya. Ki Gede Telengan yang telah jauh lebih tua dari Agung Sedayu itu pun menjadi heran, bahwa lawannya yang muda itu ternyata mampu mengimbangi ilmunya yang dibangga-banggakan. Tidak ada 10 orang di telatah Pajang yang memiliki ilmu seperti anak muda ini, berkata Ki Gede Telengan di dalam hati. Sebenarnya lah bahwa semakin lama Ki Gede Telengan menjadi semakin sulit. Agung Sedayu yang semakin matang itu sempat mempergunakan saat-saat yang gawat itu untuk lebih mengenali diri dan ilmunya, serta hubungan antara diri dan ilmunya itu. Bahkan ia masih sempat mencoba untuk membuat perbandingan-perbandingan, dengan mencari dasar kekuatan yang terkecil dan kemudian mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Tetapi ketika tubuhnya menjadi gemetar dan wajahnya menjadi semakin putih, Agung Sedayu tidak berani lagi mencoba mempelajari perkembangan yang ada di dalam dirinya. Yang dilakukan adalah melepaskan puncak kemampuan yang dikenalnya tanpa melepaskan dasar berpijak. Pasrah kepada Yang Maha Agung dengan sepenuh hati disertai permohonan yang tulus, bahwa yang dilakukan semata-mata didorong oleh hasrat untuk melenyapkan kebatilan, ketamakan dan kedengkian, yang merupakan sumber lahirnya bermacam-macam kejahatan. Dalam pada itu, Ki Gede Telengan menjadi semakin gelisah. Ia sadar bahwa lawannya tidak dapat diabaikannya, meskipun masih terlalu muda. Apalagi ketika terasa bahwa desakan ilmunya yang membentur ilmu anak muda itu mulai terasa menyesakkan dadanya. Ternyata bahwa kegelisahannya itu telah mempengaruhi pemusatan ilmunya, sehingga dengan demikian maka semakin lama kekuatannya justru menjadi semakin susut. Sementara itu, tenaganya yang tua itu memang telah diperasnya habis untuk melawan tekanan yang semakin berat dari ilmu anak muda yang disangkanya anak muda Tanah Perdikan Menoreh. Gila, Ki Gede Telengan mengumpat di dalam hati. Di Tanah Perdikan Menoreh ada juga orang gila seperti anak muda itu. Kegelisahannya memuncak ketika tiba-tiba saja ia teringat, bahwa seorang yang memiliki nama menggetarkan telah terbunuh pula oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Panembahan Agung dan Panembahan Alit mati pula di sekitar daerah Tanah Perdikan Menoreh, gumamnya kemudian di dalam hati. Dengan demikian, maka kadang-kadang Ki Gede Telengan merasa bahwa saat-saat yang paling gawat telah mencengkeramnya.
Anak muda itu seakan-akan telah berubah menjadi semakin lama semakin besar dan kuat. Tekanan pada jantungnya tidak lagi dapat dielakkannya. Agung Sedayu di dalam penglihatan Ki Gede Telengan itu telah berubah menjadi raksasa sebesar gunung merbabu itu sendiri. Matanya merah menyala, melontarkan kekuatan yang tidak terlawan, langsung menyusup ke dalam dirinya lewat sorotan matanya sendiri. Kegelisahan, kecemasan dan kenangan atas masa-masa yang telah lewat atas kematian Panembahan Agung dan Panembahan Alit justru membuatnya menjadi semakin lemah. Ketahanannya telah terdesak bukan saja oleh kekuatan ilmu Agung Sedayu, tetapi juga oleh kegelisahannya sendiri. Apalagi ketika teringat oleh Ki Gede Telengan bahwa orang-orang di lembah yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Wanakerti akan dapat menyusulnya pula. Meskipun Ki Tumenggung Wanakerti mungkin tidak memiliki ilmu seperti yang sedang dibenturkan melawan ilmu anak muda itu, namun Ki Tumenggung Wanakerti memiliki ilmu lembu sekilan yang mungkin dapat melindungi dirinya dari sentuhan ilmunya. Karena itulah, maka Ki Gede Telengan menjadi semakin terdesak. Ia masih tetap tegak di tempatnya. Tetapi wajahnya telah menjadi seputih kapas. Keringatnya bagaikan diperas dari tubuhnya. Semakin lama tubuh Ki Gede Telengan itu pun menjadi semakin gemetar. Perlahan-lahan ilmunya mulai susut. Meskipun lawannya pun kemampuannya mulai menurun pula. Tetapi dalam latihan-latihan, Agung Sedayu sudah terbiasa mengerahkan segenap kemampuan yang terperas sampai dasarnya. Bukan saja dalam latihan-latihan kanuragan, tetapi di padepokan Agung Sedayu melatih kemampuan kekuatannya dengan 1000 cara. Mengangkat kayu yang tidak terangkat oleh orang-orang lain, bekerja di sawah melampaui batas waktu yang dapat dilakukan oleh 2 atau 3 orang bersambungan, yang dilakukannya dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, sehingga sekaligus ia dapat berlatih pernafasan. Selebihnya, latihan-latihan yang dengan sengaja dilakukan semakin lama semakin berat dengan ikatan yang ketat pada diri sendiri. Umurnya yang sedang tumbuh di masa-masa perkembangannya telah ikut menentukan pula akhir dari pertempuran yang dahsyat itu. Ketahanan tubuh dan kemampuan mengatur pernafasannya, ternyata banyak memberikan kesempatan yang lebih baik bagi Agung Sedayu. Ki Gede Telengan semakin lama merasa nafasnya menjadi semakin sesak. Jantungnya bagaikan semakin lambat bergetar, sehingga dadanya terasa sesak, dan tubuhnya seolah-olah tidak lagi dialiri oleh darahnya yang segar. Agung Sedayu yang pucat dan gemetar merasa, perlawanan Ki Gede Telengan menjadi semakin lemah. Itulah sebabnya, maka ia telah menyiapkan dirinya, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ada padanya untuk memberikan hentakan terakhir pada lawannya. Namun ia sadar sepenuhnya, jika ia tidak berhasil, maka ialah yang justru akan menghadapi kesulitan. Pada saat yang gawat itu, Ki Gede Menoreh pun menjadi tegang. Sejenak ia berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Ia tidak dapat memperhitungkan dengan tepat, apakah yang dapat terjadi atas kedua orang yang sedang mempertaruhkan nyawanya dengan ilmu yang dahsyat itu. Namun dalam pada itu, pertempuran masih berlangsung dengan serunya. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah berhasil menahan setiap usaha dari para pengikut Ki Gede Telengan untuk melarikan diri. Sementara kelompok pilihan yang langsung membawa dan mengawal pusaka-pusaka yang akan dilarikan oleh Ki Gede Telengan pun telah terkepung pula. Ki Gede Menoreh akhirnya tidak dapat berdiam diri sambil melihat pertunjukan yang mengasyikkan itu. Ia pun tidak dapat mencampuri pertempuran itu langsung. Sementara ia masih melihat pusaka-pusaka yang akan diselamatkan itu di tangan orang-orang yang tidak berhak. Sejenak Ki Gede termangu-mangu. Ia masih mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambilnya. Dalam keadaan terakhir yang menentukan itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan di kejauhan. Sementara orangnya masih belum nampak. Yang seakan-akan menggetarkan dedaunan hutan dan ranting-ranting. Ki Gede Menoreh terkejut mendengar suara teriakan itu. Ia sadar bahwa suara itu bukannya suara sewajarnya. Bukan suara seseorang yang ada pada jarak beberapa puluh langkah. Tetapi tentu lebih jauh. Lontaran suara yang bergema di lembah itu tentu didorong oleh kekuatan dari dalam oleh tenaga ilmu yang dahsyat. Gelap ngampar atau sapu angin, desis Ki Gede di dalam hatinya. Ternyata bahwa suara itu benar-benar telah mengejutkan. Rasa-rasanya lembah itu bagaikan runtuh. Gemanya bagaikan berputaran menggetarkan jantung. Telengan, terdengar suara itu mengguncang-guncang pepohonan. Kau tidak akan terlepas dari tanganku. Aku sudah mendengar suara jantungmu lewat Aji Sabta Pangrungu. Aku sudah mendengar dentang senjata beradu di ujung lembah ini.
Kau sudah terjebak oleh pasukan tanah perdikan menoreh. Suara itu benar-benar menggelegar. Dan suara itu masih bergema terus. Aku akan datang untuk membebaskan kau dari orang-orang menoreh, tetapi setelah itu aku akan membunuhmu. Suara itu melingkar-lingkar di setiap dada. Terlebih-lebih lagi Ki Gede Telengan yang sedang bertahan. Meskipun ia masih merasa mampu untuk mengimbangi ilmu Agung Sedayu yang muda itu, namun ternyata bahwa pemusatan pikirannya telah benar-benar telah terganggu. Suara Ki Tumenggung Wanakerti yang sengaja mempengaruhi keadaan itu, telah merenggut sebagian dari perhatiannya, sehingga justru saat yang paling gawat, ia tidak dapat memusatkan ilmunya untuk bertahan. Pada saat itulah, Agung Sedayu melepaskan sisa-sisa tenaga yang ada pada dirinya. Ia berhasil mengatasi gangguan pendengarannya, karena ia sudah memperhitungkan dengan matang, hentakan yang terakhir itu akan memberikan akibat menentukan dari pertempuran yang gawat itu. Meskipun sekilas hatinya juga tergetar, tetapi suara itu justru mempercepat hentakan yang dilepaskannya. Demikianlah pada saat-saat suara Ki Tumenggung Wanakerti mempengaruhi pemusatan ilmu Ki Gede Telengan, Agung Sedayu telah menghantam lawannya dengan kekuatannya lewat rabaan sorot matanya yang bersifat wadak, mendorong kekuatan ilmu Ki Gede Telengan. Tekanan itu ternyata benar-benar telah menentukan. Kekuatan Ki Gede Telengan sendiri bagaikan justru memperkuat hentakan ilmu lawannya. Terasa dada Ki Gede Telengan berguncang. Kegelisahannya karena suara Ki Tumenggung Wanakerti telah menentukan akhir dari perjuangannya dengan ilmunya yang dahsyat itu. Terasa dada Ki Gede Telengan bagaikan terbentur oleh bukit. Nafasnya tiba-tiba saja terputus dan jantungnya berhenti berdenyut. Sejenak kemudian, Ki Gede Telengan itu pun menggeliat. Tetapi, ia sudah tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hidupnya lagi. Sehingga karena itulah, maka ia pun kemudian jatuh menelungkup perlahan-lahan. Pertempuran itu telah digemparkan oleh peristiwa-peristiwa yang susul-menyusul. Suara Ki Tumenggung Wanakerti telah menggelisahkan segenap pengikut Ki Gede Telengan. Apalagi ketika pengikut-pengikutnya melihat Ki Gede Telengan tidak dapat membebaskan diri dari cengkaman kekuatan yang telah dilontarkan oleh anak yang masih muda itu. Ki Gede menoreh yang menjadi tegang karena lontaran ilmu dari orang yang masih belum diketahui, masih sempat mengagumi Agung Sedayu. Anak muda itu ternyata memiliki ilmu yang dahsyat, jauh di luar dugaannya. Ki Gede memang sudah menduga bahwa ilmu Agung Sedayu akan meningkat dengan pesat. Tetapi ia tidak mengira bahwa kemajuannya akan sepesat itu. Namun Ki Gede kemudian menjadi berdebar-debar. Ia melihat Agung Sedayu terduduk lemah. Tangannya yang masih bersilang, seolah-olah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menahan badannya yang terbungkuk lesu. Sejenak Ki Gede termangu-mangu. Namun kemudian ia sadar bahwa ia harus bertindak tepat. Jangan beri kesempatan pusaka-pusaka itu meninggalkan medan, perintahnya kepada pengawal-pengawal pilihannya yang ada di sisinya. Pengawal-pengawal itu segera meninggalkan Ki Gede, mendekati arena pertempuran yang masih seru. Sebenarnya lah bahwa pengikut-pengikut Ki Gede Telengan yang telah kehilangan pemimpinnya itu hanya dapat berusaha melarikan dirinya dengan cara apapun. Sementara para pengawal Ki Gede menahan agar pusaka-pusaka itu tidak sempat meninggalkan medan, maka ia pun segera mendekati Agung Sedayu yang seakan-akan telah kehilangan kekuatannya sama sekali. Agaknya hentakan yang terakhir telah memeras segenap tenaga yang ada pada dirinya. Perlahan-lahan Ki Gede berjongkok di sisi Agung Sedayu. Ia tidak segera menyentuh anak muda itu, agar tidak mengejutkannya sehingga akan berakibat buruk padanya. Ki Gede menoreh mendengar tarikan nafas yang tidak teratur. Namun Ki Gede pun mengetahui bahwa Agung Sedayu masih tetap sadar untuk mengatur pernafasannya yang menjadi sesak. Ki Gede menoreh masih tetap tidak mengganggu anak muda yang sedang berusaha untuk mempertahankan dari kesulitan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia sama sekali sudah tidak berdaya lagi seandainya seorang lawan datang dengan pedang terhunus. Namun perlahan-lahan Agung Sedayu berhasil menguasai dirinya. Nafasnya semakin lama menjadi semakin teratur, meskipun ia masih duduk dengan lemahnya. Kepalanya masih tertunduk dalam-dalam, sementara nafasnya mulai mengalir teratur. Namun dalam pada itu, selagi pernafasannya mulai pulih, terdengar lagi suara yang dilontarkan dengan ilmu yang dahsyat sehingga gemanya seakan-akan menggetarkan seluruh lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Agung Sedayu terhentak oleh suara itu. Wajahnya yang pucat dan basah oleh keringat terangkat sedikit.
Namun kembali ia tertunduk dengan lemahnya meskipun kegelisahan telah semakin mencengkam jantungnya sehingga pernafasannya yang mulai teratur itu telah menjadi kacau kembali. Namun Ki Gede kemudian berbisik di telinganya. Jangan hiraukan orang yang hanya dapat berteriak itu. Biarlah aku di sini. Jika ia datang, aku akan bertanya, apakah yang diteriakkannya itu? Agung Sedayu mendengar suara Ki Gede menoreh. Dengan demikian hatinya menjadi sedikit tenang. Pusaka-pusaka itu telah berada di bawah pengamatan orang yang dapat dipercaya. Sementara itu, Ki Tumenggung Wanakerti yang marah pun menjadi semakin dekat dengan arena pertempuran yang sebenarnya sudah hampir selesai. Suaranya masih melingkar sekali lagi memenuhi lembah. Telengan. Kau tidak akan terlepas dari tanganku. Aku akan membunuhmu setelah aku membunuh orang-orang tanah perdikan menoreh yang menjebakmu. Agaknya telah terjadi sesuatu di antara mereka, gumam Ki Gede menoreh. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia kemudian memusatkan segenap sisa kekuatannya untuk mengatur pernafasannya dan memulihkan segenap gerak dan getar di dalam dirinya. Sementara itu, Ki Gede menoreh telah memerintahkan kepada seorang penghubung untuk pergi ke induk pasukan. Menurut perhitungannya, orang yang datang didahului oleh suaranya yang menggelegar itu tentu tidak sendiri. Ia tentu membawa pengawal yang akan mungkin mengacaukan pertahanan orang-orang dari tanah perdikan menoreh. Ternyata bahwa induk pasukan tanah perdikan menoreh sudah tidak sepenuhnya ada di tempat. Namun yang ada masih cukup untuk dapat memberikan bantuan kepada sayap yang sedang menghadapi lawan yang khusus itu. Pemimpin kelompok yang ada di induk pasukan itu memerintahkan beberapa orang tinggal untuk sekedar mengawasi keadaan dengan pesan agar mereka menghubungi pasukan-pasukan di sayap jika terjadi sesuatu. Sementara itu, ketika keadaan Agung Sedayu berangsur baik, Ki Gede menoreh pun telah mempersiapkan dirinya. Ia sadar bahwa sebentar lagi orang yang telah melontarkan kekuatan ilmunya lewat suaranya itu tentu akan datang dengan sikapnya yang masih belum dapat diketahui dengan pasti. Tenangkanlah dirimu, berkata Ki Gede menoreh kepada Agung Sedayu. Sebentar lagi keadaanmu akan pulih kembali. Kau akan dapat tampil lagi di medan dengan ilmumu yang dahsyat itu. Biarlah aku menyelesaikan pekerjaan yang tersisa ini. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar telah menjadi tenang karena kehadiran Ki Gede menoreh. Ia yakin bahwa tugas yang diembankan kepada para pengawal di sayap itu tentu tidak akan sia-sia. Seperti yang diperhitungkan oleh Ki Gede menoreh, maka sejenak kemudian telah muncul sekelompok pasukan yang datang dengan tergesa-gesa. Sekelompok pasukan yang belum diketahui dengan pasti, apakah yang sebenarnya mereka kehendaki. Namun sekali lagi Ki Gede memerintahkan kepada pengawalnya, bahwa yang menjadi pusat perhatian adalah kedua pusaka yang masih dipertahankan mati-matian itu. Apapun yang terjadi, kedua pusaka itu jangan sampai lolos. Aku akan menjumpai orang yang berteriak-teriak seperti anak kecil itu, meskipun ia memiliki aji pelontar yang dahsyat dan aji penangkap yang luar biasa pada indranya. Para pengawal Ki Gede pun telah melaksanakan perintah itu dengan kesungguhan hati. Di dalam arena pertempuran yang sudah berbau darah itu, ternyata para pengawal tanah perdikan menoreh masih merupakan pengawal yang tidak kalah tangkasnya dari prajurit-prajurit Pajang sendiri. Apalagi mereka yang telah memiliki pengalaman di medan-medan yang berat. Namun kehadiran orang baru di medan itu, telah menumbuhkan persoalan di hati para pengawal tanah perdikan menoreh. Mereka masih belum tahu pasti, apakah yang harus mereka lakukan terhadap orang itu, karena menurut kata-katanya, Ki Gede Telengan adalah yang menjadi sasarannya, meskipun agaknya ia juga memusuhi tanah perdikan menoreh. Namun dalam pada itu, perintah Ki Gede menoreh sudah jelas. Pusaka itu harus dicegah agar tidak meninggalkan tempat, apapun yang terjadi. Sementara itu, Ki Tumenggung Wanakerti telah tampil pula di medan. Dalam waktu yang dekat ia segera mengetahui bahwa Ki Gede Telengan telah terlibat dalam pertempuran melawan orang-orang dari tanah perdikan menoreh. Namun tiba-tiba saja ia tertegun. Dengan dada yang berdebar-debar ia melihat seseorang yang pernah dikenalnya sebelumnya, berdiri tegak dengan tombak pendek di tangannya. Argapati, desisnya. Ki Gede menoreh memandang orang itu dengan tegang pula. Kemudian dari bibirnya terdengar suaranya. Jadi kau yang berteriak-teriak itu Wanakerti. Gila, geram Wanakerti, katakan apa yang terjadi. Yang penting bagiku adalah Ki Gede Telengan. Aku memerlukannya. Ki Gede menoreh memandang Ki Tumenggung Wanakerti sejenak.
Ia telah mengenal Tumenggung itu sebelumnya. Tetapi ia tidak menyangka sama sekali bahwa Ki Tumenggung itu berada di antara orang-orang yang berkumpul di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu. "Argapati," teriak Ki Wanakerti. "Katakan apa yang telah terjadi di sini." Ki Gede Menoreh tidak menjawab. Tetapi ditunjuknya Ki Gede Telengan yang tertelungkup di tanah tidak jauh daripadanya. "Mati?" Ki Tumenggung terkejut. "Siapakah yang telah membunuhnya?" "Kau?" Ki Gede Menoreh menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Bukan aku. Tentu kau yang membunuhnya, meskipun itu aku akan sangat heran. Ki Gede Telengan adalah orang yang luar biasa. Aku tahu bahwa kau pun termasuk orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Tetapi aku yakin bahwa kau tentu berbuat curang sehingga kau berhasil membunuh Ki Gede Telengan." Ki Gede Menoreh memandang wajah Ki Tumenggung Wanakerti dengan para pengikutnya yang masih termangu-mangu. Sementara itu pertempuran antara para pengikut Ki Gede Telengan dan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh pun sudah menjadi semakin mengendor, karena para pengikut Ki Gede Telengan yang sudah menjadi semakin lemah. Bukan saja karena jumlah mereka yang susut dan bahkan tinggal beberapa orang pilihan saja, tetapi juga karena mereka merasa dicengkam oleh kebingungan yang tidak dapat mereka hindarkan lagi. Mereka pun sadar bahwa kedatangan Ki Tumenggung Wanakerti tentu karena ia ingin menyusul Ki Gede Telengan. Bahkan agaknya Ki Tumenggung itu telah dibakar oleh kemarahan dan dendam. Pusaka-pusakanya telah dilarikan, dan orang-orangnya telah dibunuh. Dalam pada itu Ki Gede Menoreh telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih menjawab, "Tumenggung Wanakerti. Bukan aku yang membunuh Ki Gede Telengan meskipun dengan cara apapun juga. Tetapi lihatlah anak muda itulah yang telah membunuhnya. Ia berhasil melawan ilmu Ki Gede Telengan dengan ilmu yang serupa. Ternyata bahwa anak muda itu berhasil mengimbanginya, meskipun kini ia harus berusaha memulihkan kekuatannya." "Gila," teriak Ki Tumenggung Wanakerti. "Jangan mencoba mengelabuhi aku. Anak itu mungkin akan mati. Tetapi jangan katakan bahwa ialah yang telah membunuh Ki Gede Telengan. Aku tidak akan memaksamu percaya. Terserah kepadamu apakah yang baik menurut ceritamu sendiri. Tetapi Ki Gede Telengan telah mati. Dan kau tidak akan dapat berbuat sesuatu di sini." Ki Tumenggung Wanakerti melihat pertempuran yang semakin susut. Ia masih melihat beberapa orang pengikut Ki Gede Telengan mempertahankan pusaka-pusakanya. Namun para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah mengepungnya. Dan bahkan tidak ada kemungkinan lagi bagi mereka daripada menyerahkan pusaka itu kepada para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Kedua pusaka itu ternyata telah menyalakan bara di dalam dada Ki Tumenggung Wanakerti. Kedua pusaka itulah yang telah mengacaukan perasaannya sehingga ia meninggalkan medan dan berusaha menyelusuri jejak Ki Gede Telengan. Karena itu maka tiba-tiba saja ia berteriak, "Ambil pusaka-pusaka itu. Siapapun yang menghalangi bunuh saja mereka." Para pengawalnya tidak menunggu perintah itu diulangi. Dengan serta mereka telah menghambur di arena dan bertempur melawan siapa saja. Pertempuran di lembah itu pun menjadi semakin kisruh. Ada tiga pihak yang saling bertempur dengan kacaunya. Para pengikut Ki Gede Telengan yang tersisa merasa bahwa pengikut-pengikut Ki Tumenggung Wanakerti tentu telah mendendam mereka, sementara para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh berusaha untuk merebut pusaka-pusaka yang telah berada di tangan mereka. Sedangkan para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh menganggap kedua pihak yang dipimpin oleh Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti adalah musuh mereka, karena keduanya ingin memiliki pusaka-pusaka itu pula. Para pengawal yang masih muda dari Tanah Perdikan Menoreh telah menjadi bingung menghadapi keadaan itu. Justru kadang-kadang mereka kehilangan arah perlawanan mereka. Siapakah yang harus dilawannya dalam kacaunya medan itu? Bersambung ke bab 205. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.